Bab 2721, Surga ke-9. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi suram. Benar saja, Yin Ming dan Tetua Ming telah kembali ke alam suci Tuo Ilahi. Meskipun dia belum bisa menyeberang, dia tahu bahwa dunia suci Tuo Ilahi jauh lebih besar daripada dunia suci Changqiong. Dari apa yang Long Jianfei katakan kepadanya, mustahil untuk menemukan mereka berdua setelah mereka melarikan diri kembali ke dunia suci Tuo Ilahi. Mungkin saja mereka akan kembali ke Definition Crit, tetapi itu tidak berarti dia bisa memaksa mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, Definition Crit adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia suci Tuo Ilahi. Saat menatap Yuan Baifei, Huang Xiaolong menyegel energi Grand Dao miliknya dan melemparkannya ke istana Changqiong Dao. Ia mengurungnya bersama leluhur primal lainnya yang tidak dapat dibunuhnya. Setelah berurusan dengan Yuan Wanfei, Huang Xiaolong kembali ke tanah suci guru surgawi. Dia merasa sulit untuk membangkitkan semangatnya sepanjang perjalanan. Ketika akhirnya kembali, Huang Xiaolong tidak berminat untuk melanjutkan kultivasinya, dan ia segera mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya sambil pergi untuk menghabiskan waktu bersama Lin Xiaoying. Akhirnya, ia mengucapkan selamat tinggal sebelum berangkat ke negeri asing. Ketika akhirnya dia bertemu Fei Yanzi lagi, dia hanya bisa memberitahunya tentang fakta bahwa Yin Ming tidak ditemukan dimanapun. Raja penggerek Yin melarikan diri ke dunia suci Tuo Ilahi. Fei Yanzi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia suci Tuo Ilahi, dan Huang Xiaolong segera menjelaskan semuanya kepadanya. Setelah mendengar penjelasannya, Fei Yanzi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini menjadi masalah besar sekarang karena Yin Ming melarikan diri ke dunia suci Tuo Ilahi. Huang Xiaolong menghela nafas. Namun, Fei Yanzi terkekeh pelan, dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, kurasa itu takdir. Karena apa yang terjadi sudah terjadi, aku hanya bisa menerima takdirku. Racun dalam tubuhku sudah ditekan, dan kau mendengar apa yang dikatakan Long Jianfei. Selama aku tidak bertarung dengan leluhur primal lainnya, racun itu tidak akan bereaksi. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku akan menemukan Yin Ming apapun yang terjadi. Aku akan menyingkirkan racun di tubuhmu apapun yang terjadi. Setelah meyakinkannya, dia menyebutkan masalah tentang Gunung Tuo Ilahi. Fei Yanzi mungkin telah mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan menekan racun, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Gunung Tuo Ilahi mengarah ke dunia suci Tuo Ilahi. Jejak kegembiraan muncul di hatinya saat cahaya tekad bersinar di matanya. Aku akan pergi bersamamu. Huang Xiaolong tertegun sejenak ketika mendengar apa yang dikatakannya. Ini. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa membawa penduduk asli dunia suci Tuo Ilahi, jadi dia tidak bisa tidak khawatir kalau terjadi sesuatu yang salah jika dia mencoba membawa Fei Yanzi. Aku pasti akan pergi ke dunia suci Tuo Ilahi bersamamu. Nada bicara Fei Yanzi tegas dan sepertinya Huang Xiaolong tidak punya alasan untuk menolaknya. Adapun alasan di balik sikap keras kepalanya itu, tidak seorang pun akan mampu mengetahuinya kecuali dia merasa ingin mengatakannya. Menatapnya dengan diam tertegun, Huang Xiaolong berjanji padanya, saat aku menangkap Raja Penggerek Yin, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fei Yanzi memotongnya, aku tidak peduli. Aku akan pergi denganmu. Dia, melotot, ke arah Huang Xiaolong, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam sebagai tanda terima. Bagus. Meskipun dia setuju untuk membawanya, dia berbicara kepadanya tentang kemungkinan dunia suci Tuo Ilahi menghentikan semua orang untuk melewatinya. Jika itu sampai terjadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Huang Xiaolong telah menyatukan sungai dunia, tanah alien, dan dunia suci, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Selain mengurung diri dalam pengasingan, dia hanya bisa berjalan-jalan di berbagai wilayah untuk menghibur dirinya sendiri. Setiap kali dia keluar, dia akan diikuti oleh Fei Yanzi, Lin Xiaoying, dan yang lainnya. Sebelum memasuki alam suci Tuo Ilahi, Huang Xiaolong ingin mendapatkan batu Suan Huang bawaan. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapi roh pulau pembukaan langit, dan dia memutuskan untuk memasuki alam suci sejati surga ke-9 sebelum berangkat. Apapun yang terjadi, Huang Xiaolong tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk tetap berada di wilayahnya saat ini sedikit lebih lama. Lagi pula, dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lin Xiaoying dan yang lainnya sebelum menuju ke dunia suci Tuo Ilahi. Saat dia menyeberang, dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di sana sebelum kembali. Itu akan sama seperti ketika dia meninggalkan keluarga Huang di dunia bawah. Karena Lin Xiaoying hanya berada di alam Sein sejati, mustahil baginya untuk menyeberang ke dunia suci Tuo Ilahi bersamanya. Satu-satunya alasan dia berjanji untuk membawa Fei Yanzi adalah karena dia adalah leluhur primal, dan ada sedikit harapan baginya untuk melewati terowongan spasial. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa puluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu yang dihabiskannya dalam berkultivasi, dia telah lama mencapai batas alam suci sejati surga ke-8. Tidak peduli seberapa keras dia menyempurnakan tubuhnya dengan energi Grand Dao dan mengkonsolidasikan fondasinya, dia tidak dapat lagi menahan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya. Kesengsaraan ke-9-nya segera tiba. Tentu saja, itu beberapa kali lebih mengerikan daripada kesengsaraan ke-8-nya. Agar tidak membuat semua orang di sungai dunia dan negeri asing khawatir, Huang Xiaolong memilih melintasi kesengsaraannya di suatu tempat jauh di sungai dunia, dan dia memilih melakukannya di sekitar pulau pembukaan langit. Menurutnya, dia bisa menggunakan tekanan dari kesengsaraan untuk menyelidiki kekuatan roh pulau pembukaan langit, dan dia juga bisa menggunakannya untuk mengancam pihak lain. Setelah tiba di tempat yang dipilihnya untuk melewati kesengsaraan ke-9-nya, Huang Xiaolong melepaskan auranya, dan energi yang terkandung dalam tubuhnya menyembur keluar seperti air dari bendungan yang jebol. Awan kesengsaraan berkumpul di kedalaman sungai dunia dalam sekejap, dan rasa penindasan yang sudah dikenal turun ke daratan.
Pulau Pembukaan Langit tidak luput karena berada dalam radius kesengsaraan. Dengan tekanan mengerikan yang turun di daratan, para binatang pembuka langit di Pulau Pembuka Langit ketakutan, dan mereka merasa seolah-olah dunia akan berakhir. Para binatang pembuka langit alam leluhur primal meraung tanpa henti. Ketika Mozi dan yang lainnya, yang ditugaskan melindungi Huang Xiaolong mendengar auman binatang buas itu, mereka diliputi keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Pulau Pembukaan Langit akan menampung begitu banyak binatang buas tingkat tinggi. Bahkan jika leluhur primal dari berbagai daerah berkumpul, kita mungkin tidak akan lebih banyak jumlahnya daripada binatang pembuka langit alam leluhur primal, seru Long Jianfei dengan kaget. Mozi dan yang lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terutama bagi Mozi karena dia bisa merasakan aura 7 hingga 8 binatang buas yang lebih kuat darinya di Pulau Pembukaan Langit. Orang harus tahu bahwa sebagai leluhur primal kebangkitan ke-6 yang terlambat, dialah yang terkuat yang hadir, dan apapun yang lebih kuat darinya akan berada di alam leluhur primal tingkat tinggi. Saat awan kesusahan perlahan mengumpulkan energi, akhirnya awan itu melepaskan sambaran petir pertama. Sungai dunia menyala dalam sekejap dan dunia cahaya menutupi daratan. Segera setelah itu, beberapa sinar cahaya muncul untuk menembus dunia petir saat jiwa Dao Huang Xiaolong muncul untuk menyambut petir kesengsaraan. Beberapa bulan kemudian, awan kesengsaraan akhirnya sirna, dan aura mengerikan yang menyelimuti daratan pun sirna. Mozi dan yang lainnya menghela napas lega. Meskipun mereka tahu bahwa kesengsaraan petir tidak menimbulkan ancaman bagi seseorang di level Huang Xiaolong, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang setelah semuanya berakhir, mereka semua dapat menenangkan saraf mereka yang tegang. Jianfei, apakah kamu dan Tuan Istana benar-benar akan pergi ke dunia suci Tuo Ilahi? Mozi bertanya tiba-tiba. Long Jianfei menatapnya dengan tercengang sejenak dan mengangguk, benar sekali. Tuan Muda harus menuju ke dunia suci Tuo Ilahi. Jika dia berhasil mendapatkan Pulau Pembukaan Langit, Tuan Muda akan dapat menyeberang dengan sangat cepat. Dunia suci Tuo Ilahi merupakan jantung dunia Huang Long, dan sebagai putra dewa penciptaan, Huang Xiaolong harus menuju ke sana. Jika itu terjadi, tolong beritahu Tuan Istana bahwa kami ingin mengikutinya ke dunia suci Tuo Ilahi. Mozi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Menatap orang lain dengan kaget, Long Jianfei tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Yang bisa dilihatnya hanyalah lautan anggukan kepala. Kami bersedia mengikuti Tuan Istana ke dunia suci Tuo Ilahi. Bab 2722, memulai perang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Long Jianfei merasa sakit kepala saat melihat semua orang ingin mengikuti mereka ke dunia suci Tuo Ilahi. Jika mereka semua pergi, apa yang akan terjadi dengan rumah dunia lain? Bagaimana dengan sungai dunia? Namun, ia hanya bisa menyerahkan solusinya kepada Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Huang Xiaolong memiliki keputusan akhir jika ia ingin membawa mereka. Long Jianfei segera melupakan masalah itu. Pengelolaan dunia suci Changqiong tidak ada hubungannya dengan dia. Puluhan tahun berlalu sekali lagi dan Huang Xiaolong perlahan muncul dari istana Changqiong Dao. Tuan Muda, Long Jianfei berseru kegirangan saat semua orang bergegas menyambut Huang Xiaolong yang baru saja mendapatkan kekuatan. Suasana hati Huang Xiaolong langsung membaik saat menyadari bahwa ia telah memasuki alam Sein sejati surga ke-9. Dibandingkan dengan dirinya di masa lalu, kekuatannya telah meningkat setidaknya 1 kali lipat. Sekarang, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menghadapi Cidao dan 2 orang lainnya dengan 1 gerakan tangan. Jika dia harus menghadapi mereka sekarang, dia bahkan tidak perlu memanggil artefak Dao-nya. Apakah terjadi sesuatu di Pulau Pembukaan Langit saat saya sedang memonsolidasikan fondasi saya? Long Jianfei dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia memilih lokasi untuk melewati kesengsaraan ke-9-nya karena dia ingin mengancam roh Pulau Pembukaan Langit dengan tekanan mengerikan yang menyertai kesengsaraan itu. Jika roh itu tidak bereaksi, sepertinya dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk menghadapi Huang Xiaolong secara langsung dalam pertempuran. Lagi pula, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya setelah merasakan tekanan yang datang dari kesengsaraannya. Segera setelah itu, Mozi melaporkan bahwa ada 70 ketukan pembukaan langit dan beberapa di antaranya berada di alam leluhur primal kebangkitan ke-6. Angka-angka itu pasti cukup mengejutkan siapapun yang mendengarnya, tetapi Huang Xiaolong tidak merasa itu tidak terduga. Bagaimanapun, dia telah memperkirakan kekuatan Pulau Pembukaan Langit sebelum berangkat. Setelah mendengar beberapa penjelasan, Huang Xiaolong meminta yang lain untuk menunggunya sebelum menuju ke pulau itu secara pribadi. Tuan Muda, mengapa kami tidak pergi bersamamu? Long Jianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan ketika dia mendengar apa yang ingin dilakukan Huang Xiaolong. Tidak perlu. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku jika kalian semua hadir. Meski kedengarannya jelek, dia mengatakan kebenaran. Jika dia benar-benar bertarung dengan roh Pulau Pembuka Langit, pertarungannya pasti akan lebih sengit daripada yang terjadi di dunia suci. Cidao dan yang lainnya bahkan tidak sebanding dengan roh Pulau Pembuka Langit dan bahkan seseorang setingkat Mozi hanya akan menjadi beban. Mendengar alasannya, mereka semua menerima takdir mereka dan memilih untuk menunggu Huang Xiaolong di tempat mereka berada. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan berguna jika terjadi perkelahian. Setelah memberikan perintah agar mereka menjaga lingkungan sekitar, Huang Xiaolong menuju ke Pulau Pembukaan Langit sendirian. Sekarang setelah dia kembali, dia merasa tempat itu sangat familiar. Pembatasan yang mengganggunya tidak lagi menjadi masalah saat dia mengatasinya dengan lambaian tangannya. Tidak ada lagi halangan saat dia menuju jauh ke dalam tanah. Tentu saja, agar tetap aman, Huang Xiaolong memacu jiwa daunnya hingga batas maksimal untuk mendeteksi perubahan apapun di lingkungan sekitar.
Dengan kemampuannya saat ini, tidak ada lagi batasan yang dapat menghindari deteksi atau menghalanginya sedikitpun. Dibandingkan saat pertama kali dia datang ke Pulau Pembukaan Langit, kekuatannya berada pada level yang benar-benar baru. Sepanjang jalan, dia menghajar semua binatang pembuka langit dengan satu tamparan dimanapun dia bertemu satu sama lain. Dia hanya memilih untuk menaklukkan mereka jika mereka berada di alam leluhur primal. Dengan sangat cepat, dia tiba di tempat Yuan Qianxing dan yang lainnya telah mengelilinginya sebelumnya, dan dia menatap gua kematian di depannya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melompat masuk. Sebelumnya, ia telah mengatasi semua serangga maut itu dengan api sucinya, dan tidak ada yang dapat menghentikannya saat ia terus berjalan masuk lebih dalam ke dalam gua. Sungai Suan Huang masih ada, dan bau busuk memenuhi indranya. Ketika akhirnya mencapai ujung Sungai Suan Huang, Huang Xiaolong mendekati wilayah di mana dia memperoleh pohon dao besar dan sumber mata air dao besar. Meskipun dia telah mengambil pohon dan mata air itu terakhir kali dia datang, energi Grand Dao di udara sangat menakjubkan. Bumi telah berubah dengan bantuan harta karun yang ada di atasnya di masa lalu, dan setiap butir tanah di tanah dianggap sebagai harta karun. Dengan sangat cepat, Huang Xiaolong mendekati wilayah di mana dia merasakan keberadaan roh Pulau Pembukaan Langit. Orang tua aneh, apakah kau berencana untuk bersembunyi selamanya? Jika begitu, aku akan memaksamu keluar dari tempat persembunyianmu. Gerutu Huang Xiaolong. Ia tahu bahwa roh itu telah merasakan kehadirannya dan sengaja menyembunyikan dirinya. Begitu dia berbicara, dia menekan tanah dengan kedua tangannya. Gelombang energi yang mengerikan melonjak melalui daratan, dan Pulau Pembukaan Langit bergetar tanpa henti. Tidak seorang pun tahu berapa lama batu Suan Huang bawaan itu ada, dan tidak ada ahli yang mampu menggerakkannya sedikitpun. Bahkan leluhur primal tingkat tinggi pun tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Namun, serangan Huang Xiaolong tampaknya beresonansi dengan bagian terdalam pulau itu, dan terasa seolah-olah seluruh pulau akan terbelah dua. Saat gelombang energi mengerikan mulai menyebar dengan Huang Xiaolong sebagai intinya, setiap struktur di Pulau Pembukaan Langit mulai runtuh. Melihat Huang Xiaolong tidak berencana untuk berhenti, pilar cahaya akhirnya muncul dari inti pulau, dan cahaya berwarna pelangi memasuki pandangannya. Energi misterius yang membuat Huang Xiaolong khawatir melonjak keluar dari kedalaman pulau, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam bertahun-tahun keberadaannya. Ledakan, gelombang energi yang dikirim Huang Xiaolong untuk menghancurkan pulau itu tersebar saat tekanan kuat itu muncul. Tak lama kemudian, sosok berwarna pelangi muncul di langit di atas pulau itu. Huang Xiaolong sedikit terkejut ketika melihat sosok itu berdiri tinggi di langit. Apakah itu roh Pulau Pembukaan Langit yang sedang dibicarakannya? Sosok itu tampak seperti karakter kartun dengan tubuh yang terbentuk dari bola cahaya berwarna pelangi. Mata kecilnya yang cantik dan bibirnya yang mungil dapat terlihat samar-samar, dan sosok itu tampak seperti makhluk kecil yang lucu. Dari apa yang Huang Xiaolong duga, roh pulau itu seharusnya adalah orang tua aneh mengingat keberadaannya selama bertahun-tahun di dunia suci Changqiong. Itulah juga alasan mengapa dia menyebutnya orang tua aneh ketika dia mencoba memaksanya muncul. Begitu roh tujuh warna itu muncul, ia menatap Huang Xiaolong dengan benci, menggunakan mata kecilnya yang menggemaskan dan membentak, "Kau sangat menyebalkan." Bahkan cara bicaranya pun agak lucu. Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak saat melihat kemunculannya. "Benarkah, kau mungkin menganggapku menyebalkan, tapi kau cukup menarik." Huang Xiaolong mengatakan yang sebenarnya. Roh kecil itu memang cukup menggemaskan saat ia memikirkannya. Begitu dia berbicara, cahaya berwarna pelangi muncul dari roh kecil itu dan melesat ke arah Huang Xiaolong. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pilar cahaya, Huang Xiaolong tidak berani ceroboh, dan dia dengan cepat memanggil pedang Changqiong dan tombak langit terbang untuk mempertahankan dirinya. Seberkas cahaya yang tampaknya membelah langit muncul, dan ledakan dahsyat menggema di sungai dunia. Bab 2723, di mana kau menemukan si kecil imut ini? Gelombang energi yang mengerikan menyapu sungai dunia, dan berbagai pulau di sekitarnya bergetar tanpa henti hingga akhirnya lenyap dari keberadaan. Bahkan mereka yang berada cukup jauh dari Pulau Pembukaan Langit, seperti Long Jianfei dan yang lainnya, terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Ini, apakah itu masih kekuatan leluhur primal? Mozi merasakan tenggorokannya kering ketika dia merasakan gelombang energi yang menyapu mereka. Dia tidak pernah menyangka seorang leluhur purba mampu mengeluarkan kekuatan dahsyat seperti itu. Jika gelombang kejut sebelumnya hanya merupakan bentrokan pertama dalam pertempuran, bentrokan dahsyat antara Huang Xiaolong dan roh Pulau Pembukaan Langit akan cukup untuk menghancurkan sungai dunia beberapa kali. Apakah akan terjadi sesuatu pada tuan rumah? Long Shengtian mengerutkan kening. Meskipun Huang Xiaolong telah berhasil memasuki alam Sein sejati surga ke-9 dan mencapai tingkat kekuatan baru, dia tidak bisa tidak khawatir ketika dia merasakan gelombang kejut yang sangat kuat yang datang dari Pulau Pembukaan Langit. Dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun Long Jianfei tampak percaya diri, dia bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Dia samar-samar bisa merasakan dua sumber energi berbeda yang berasal dari pulau itu, dan jika dia tidak salah, roh Pulau Pembukaan Langit tampaknya sedikit lebih kuat daripada Huang Xiaolong. Mereka benar, roh Pulau Pembukaan Langit memang lebih kuat dari Huang Xiaolong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melebih-lebihkan kekuatan roh itu, Huang Xiaolong menyadari bahwa dia telah salah menilai lawannya. Dia tahu bahwa dia mampu menekan trio Cidao sebelum dia menerobos, tetapi dia benar-benar mengalami kerugian saat menghadapi roh Pulau Pembukaan Langit. Setelah dipaksa mundur, Huang Xiaolong menerobos beberapa pegunungan sebelum berhenti. Akhirnya setelah menenangkan diri, Huang Xiaolong menggoyangkan tubuhnya sekali sebelum terkekeh pada roh pulau itu. Siapa yang mengira bahwa orang kecil sepertimu akan begitu kuat? Tidak ada omong kosong. Roh itu terkekeh dan muncul di hadapan Huang Xiaolong di saat berikutnya. Sebuah pukulan melayang ke arah wajah manusia yang menyebalkan itu. Dengan pedang Changqiong dan tombak terbang langit di tangan, Huang Xiaolong buru-buru membela diri.
Wah, sekali lagi, dia terpaksa mundur. Kali ini, Huang Xiaolong tidak mampu menstabilkan dirinya sebelum pukulan berikutnya tiba. Dia hanya bisa mengangkat senjatanya dengan tergesa-gesa untuk membela diri. Dan lagi, sial, anak kecil, berhenti pukul wajahku. Huang Xiaolong tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah roh pulau pembuka langit meninju wajahnya untuk ketiga kalinya. Ia tidak tahu apakah roh itu punya kecenderungan sadis, tetapi yang dilakukan roh itu hanyalah meninju wajahnya. Meskipun ia berhasil membela diri setiap saat, ia tetap merasa terganggu dengan tindakan roh kecil itu. Senyum sinis muncul di wajah roh pulau itu saat terus menghujani wajah Huang Xiaolong dengan pukulan. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong melakukan kesalahan dan gagal menangkis salah satu pukulan. Dia langsung terlempar ke kedalaman pulau pembukaan langit. Namun, ia berhasil membebaskan diri dengan cepat. Sambil menyentuh wajahnya, ia menyadari bahwa sudah lama ia tidak merasa begitu kalah. Menatap bola cahaya 7 warna itu, Huang Xiaolong tak lagi menahan diri saat ia memanggil jiwa Dao dan 12 Saint Fate tingkat tinggi. Garis darah Huang Long di tubuhnya terbangun pada saat yang sama ketika naga emas muncul di belakangnya. Kekuatan seekor naga turun ke daratan, dan dia akhirnya memutuskan untuk sedikit serius. Tepat sebelum dia bisa bergerak ke arah roh pulau kecil itu, dia mendapati bahwa raut wajah roh itu telah berubah total. Roh itu menatap naga emas di belakangnya dan tergagap, "Tuan." Menguasai, Huang Xiaolong merasakan jantungnya bergetar. Mungkinkah? Ketika Long Jianfei dan yang lainnya menyadari bahwa seluruh pulau telah sunyi, mereka tak dapat menahan diri untuk saling menatap dengan curiga. Apa yang terjadi? Tanya Mozi. Apakah sudah berakhir? Dari fluktuasi energi yang mereka rasakan sebelumnya, mereka berdua seperti minyak dan air. Pertarungan itu sepertinya tidak akan berakhir begitu cepat. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Semakin Long Jianfei memikirkannya, semakin jelek ekspresinya. Mozi dan yang lainnya tampaknya memikirkan kemungkinan yang sama, dan wajah mereka segera berubah. Apa terjadi sesuatu pada tuan rumah? Wajah Mozi tampak muram. Haruskah kita pergi ke sana untuk melihatnya? Semua orang mengangguk serempak saat mereka segera menuju ke pulau pembukaan langit. Saat mereka tiba, mereka melihat sekeliling telah hancur, dan mereka dengan cepat berhasil menyusun kembali pertempuran yang terjadi. Beruntung bagi mereka, mereka berhasil melihat sosok yang terbang ke arah mereka. Mereka dapat melihat ada bola cahaya aneh di samping Huang Xiaolong, dan itu adalah bola cahaya dengan ciri-ciri wajah dan anggota tubuh yang khas. Semua orang terkejut. Tuan muda, pemilik rumah besar. Semua orang bergegas datang untuk merayakan kepulangannya, dan Long Jianfei tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi padaku? Apa kau benar-benar berpikir aku akan dihabisi oleh roh pulau itu?" Canda Huang Xiaolong saat melihat ekspresi cemas mereka. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa pelan. "Tuan rumah, di mana kau menemukan gadis kecil nan imut ini?" Long Sengtian menatap bola cahaya 7 warna itu dan terkekeh. "Di mana roh pulau itu?" Semburan udara keluar dari hidung bola kecil itu, lalu ia melambaikan tangannya ke wajah Long Sengtian sebagai salam. Sebelum Huang Xiaolong sempat menghentikannya, suara tulang patah memenuhi langit saat Long Sengtian terlempar mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia tergeletak di tanah, jauh dari tempatnya berdiri sebelumnya. Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia memikirkan nasib Long Sengtian. Dia bahkan tidak perlu menggunakan otaknya untuk mengetahui bahwa wajah Long Sengtian sudah tidak dapat dikenali lagi. Dengan fisik Grand Dao yang lebih kuat dari Long Sengtian, Huang Xiaolong nyaris tak mampu menahan pukulan di wajah oleh roh kecil itu. Orang hanya bisa membayangkan nasib Long Sengtian. Melihat Long Sengtian terlempar hanya dengan satu pukulan dari bola cahaya kecil nan lucu itu, semua orang tak kuasa menahan diri untuk mengubah cara pandang mereka. Mereka segera mengenali fluktuasi energi yang keluar dari bola pelangi kecil itu seperti yang mereka rasakan pada saat pertarungan Huang Xiaolong dengan roh pulau pembukaan langit. Mozi tergagap dalam penyangkalan, apakah ini roh pulau pembukaan langit? Dia mungkin tidak tahu alasan mengapa bola pelangi kecil yang lucu itu adalah roh pulau, dan dia mungkin tidak tahu alasan mengapa bola itu mengikuti Huang Xiaolong. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus mengambil langkah mundur. Beruntung bagi mereka semua, roh pulau pembukaan langit kembali ke sisi Huang Xiaolong dan kembali ke penampilan konyol aslinya. Ketika Long Sengtian akhirnya merangkak keluar dari reruntuhan, dia menghirup napas dingin. Wajahnya berubah bentuk, dan dia tampak seperti definisi kepala babi. Akan agak memalukan untuk menyebutkan bahwa satu sisi wajahnya lebih bengkak daripada sisi lainnya. Beralih ke semua orang yang hadir, Huang Xiaolong akhirnya berbicara, "Perkenalkan, ini Skyle." Dia menunjuk bola pelangi kecil itu. Bab 2724, Dunia Kecil. Skyle, roh pulau pembukaan langit. Semua orang menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh. Di masa depan, kalian semua bisa memanggilnya Skyle. Dia tidak suka dipanggil dengan sebutan lain. Selain itu, dia punya kecenderungan yang aneh dan suka memukul wajah orang lain, kata Huang Xiaolong kepada Long Jianfei dan yang lainnya. Tatapan mata mereka menjadi lebih buruk saat mereka berbalik melihat kepala Long Sengtian yang dimutilasi. Apapun masalahnya, pertanyaan yang sama tetap ada di benak setiap orang. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong bisa menaklukkan roh pulau pembukaan langit? Tentu saja, tidak ada yang berani bertanya jika Huang Xiaolong tidak memberi tahu mereka. Long Sengtian menatap bola cahaya berwarna pelangi yang cemberut, dan dia memutuskan untuk menelan pertanyaan-pertanyaannya bersama dengan keluhan-keluhannya. Dia mungkin telah menerima ketukan ringan dari roh sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa akan memakan waktu beberapa minggu sebelum dia bisa mendapatkan kembali penampilan tampannya. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong mengambil batu Suan Huang bawaan dari pulau itu.
Dengan bantuan roh pulau, ia berhasil mendapatkannya tanpa banyak kesulitan. Melonjak di langit, Huang Xiaolong menunjuk ke arah pulau itu dan pulau pembukaan langit yang besar yang berdiameter ratusan juta mil mulai bergetar hebat. Saat Skald membuka mulutnya untuk melepaskan cahaya 7 warna, seluruh pulau mulai terangkat ke langit. Pulau pembukaan langit telah lama melampaui harapan Long Jianfei dan yang lainnya karena ukurannya yang sangat besar. Saat pulau itu menjulang ke langit, seolah-olah sebuah benua raksasa sedang naik di sungai dunia. Seseorang tidak akan dapat melihat ujung pulau dari sisi lainnya. Saat cahaya keemasan muncul dari tubuh Huang Xiaolong, energi Grendau mulai berfluktuasi di udara. Jika dia tidak memiliki bantuan roh pulau pembukaan langit, memindahkan pulau itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Meskipun ia mampu mengguncang seluruh pulau dengan satu pukulan, memindahkan pulau itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Seiring dengan naiknya pulau pembukaan langit secara perlahan, cahaya pelangi mengalir keluar dari mulut roh pulau pembukaan langit. Gunung-gunung, batu-batu, sungai-sungai, dan bahkan gua kematian mulai berguncang saat mereka terlepas dari pulau itu. Saat mereka jatuh kembali ke sungai dunia, hanya sebagian besar daratan yang tersisa. Pulau pembukaan langit awalnya merupakan bongkahan batu Suan Huang bawaan yang sangat besar. Seiring berlalunya waktu, debu dan puing-puing telah terkumpul di atasnya, berubah menjadi gunung-gunung raksasa. Dengan energi padat yang ditarik oleh batu Suan Huang bawaan, mereka telah berubah menjadi gunung-gunung suci. Pohon-pohon suci, makhluk-makhluk spiritual, dan binatang-binatang pembuka langit lahir di gunung-gunung tersebut, dan air kerusuhan Huang pun terbentuk segera setelahnya. Akhirnya, daerah-daerah aneh seperti gua kematian mulai muncul. Sekarang, pulau pembukaan langit akhirnya dapat membuang semua kotoran aneh yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Setelah semuanya jatuh dari pulau itu, bentuk asli dari batu Suan Huang bawaan yang besar muncul di hadapan semua orang. Batu itu mungkin tidak sebesar pulau pembukaan langit, tetapi tetap merupakan bagian yang cukup mengesankan dengan setengah ukuran pulau aslinya. Bahkan dapat dibandingkan dengan salah satu tempat suci di sungai dunia. Long Jianfei dan yang lainnya menelan ludah karena terkejut ketika mereka melihat wujud asli batu itu. Jika seseorang benar-benar berencana untuk memurnikan batu raksasa itu menjadi artefak Dao, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak yang dapat mereka buat. Jumlahnya mungkin mencapai ratusan ribu, dan gambaran yang mengerikan tergambar di benak mereka. Tidak seorang pun diizinkan menyentuh batu Suan Huang bawaan ini. Skald mengayunkan tinjunya dengan marah, sambil melotot ke semua orang yang hadir. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat potongan besar itu. Batu Suan Huang bawaan telah tumbuh bersama roh pulau pembukaan langit, dan jika ada yang mengambil bahkan sepotong, mereka akan merusak fondasi roh kecil itu. Tidak heran roh kecil itu begitu protektif terhadapnya. Itu juga berarti Huang Xiaolong hanya bisa melihat harta karun raksasa di depannya tanpa melakukan apapun. Tepat saat dia hendak mengambil seluruh bongkahan batu itu untuk disimpan di istana Changqiong Dao, roh kecil itu berbalik dan berkata kepadanya, Tuan muda, Anda dapat menyimpannya di ruang yang terbentuk di dalam dantian Anda. Di dalam dantianku, Huang Xiaolong tertegun. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Benar sekali, maksudku adalah dunia kecil yang terbentuk. Skald mengangguk kegirangan. Dunia kecil. Huang Xiaolong bingung karena itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Apa? Dunia kecil. Reaksi Long Jianfei sangat berlebihan saat dia melompat ketakutan. Setelah melihat reaksi Long Jianfei, Huang Xiaolong merasa bahwa asal-muasal bola cahaya emas di dantiannya mungkin memiliki asal yang khusus. Tuan muda, apakah Anda tidak tahu bahwa bola cahaya emas itu disebut dunia kecil? Skald bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya setelah melihat ekspresi mencurigakan di wajah Huang Xiaolong. Tuan muda, Anda berhasil membentuk dunia kecil di tubuh Anda. Ekspresi Long Jianfei berubah bersemangat, dan dia merasa itu tidak dapat dipercaya. Seolah-olah dia telah menemukan keajaiban. Apakah dunia kecil itu sangat penting? Tanya Huang Xiaolong. Aku bahkan tidak tahu apakah bola cahaya emas itu bisa dianggap sebagai dunia kecil. Mozi dan yang lainnya menatap Long Jianfei karena mereka tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Menatap Huang Xiaolong dengan tatapan imut, roh kecil itu merasa sangat aneh karena Huang Xiaolong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukankah dia putra dewa penciptaan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang keberadaan dunia kecil itu? Sambil menarik napas panjang, Long Jianfei menjelaskan, setelah para ahli di puncak alam leluhur primal kebangkitan ke-9 menerobos ke alam Dao mulia, sebuah dunia kecil akan terbentuk di tubuh mereka. Dunia yang terkandung di dalam dantian mereka akan seperti dunia suci tempat kita tinggal saat ini. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin kuat pula dunia kecil itu. Mozi dan yang lainnya mungkin tidak tahu tentang keberadaan dunia kecil itu, tetapi sebagai seseorang yang berasal dari aliran ikan naga dengan seorang yang mulia Dao yang memegang kendali, Long Jianfei mengetahui banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Yang mulia Dao, dunia kecil, Mozi dan yang lainnya terkejut. Meskipun Long Jianfei hanya memberi mereka pengenalan singkat, mereka dapat menghubungkan titik-titiknya dengan mudah, dan mereka segera menemukan fakta yang mengerikan. Dunia yang mirip dengan dunia suci tempat mereka tinggal. Bukankah itu berarti seseorang di tingkat alam mulia Dao adalah dewa pencipta dunia kecil mereka sendiri? Di dunia yang mereka ciptakan, mereka akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Mereka dapat menciptakan apa saja dan menghancurkan apa saja yang mereka inginkan. Karena Mozi dan yang lainnya dapat memikirkan kemungkinan itu, Huang Xiaolong tidak akan jauh tertinggal. Dia terkejut ketika dia memikirkan kemungkinan bola cahaya keemasan itu sama dengan dunia kecil yang dimiliki oleh semua yang mulia Dao. Meskipun begitu, dia tetap seorang santo sejati.
Tentu saja, tidak tampak mengejutkan baginya untuk mengembangkan sesuatu yang seharusnya hanya dimiliki oleh seorang yang mulia Dao ketika ia membentuk hati Dao-nya di alam suci setengah sejati. Setelah Dao yang mulia menciptakan dunia mereka, dunia itu akan tumbuh bersama mereka dan inti dunia akan lahir setelah mereka menjadi cukup kuat. Mereka akan mampu menghasilkan energi Dao agung selamanya. Long Jianfei membelalakkan matanya karena terkejut. Itulah juga alasan mengapa Dao yang mulia tidak akan pernah kehabisan energi Dao agung. Bukankah itu berarti mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi? Long Shengtian tersentak kaget. Mo Zi dan yang lainnya menganggukkan kepala seperti boneka kayu. Namun, Long Jianfei belum selesai. Benar sekali, Dao yang mulia adalah eksistensi yang tak tertandingi di dunia suci Tuo ilahi. Satu-satunya batasan adalah mereka hanya dapat menampung dunia mereka di dalam tubuh mereka. Dunia kecil di dalam tubuh mereka hanya akan dapat berevolusi setelah mereka memasuki alam dewa penciptaan, dan sejak saat itu, dunia mereka akan ada di samping alam semesta. Dunia Huanglong yang kita tempati saat ini adalah dunia yang sudah lengkap. Itu adalah dunia yang ada di samping alam semesta yang agung. Bab 2725, Hadiah. Dunia yang lengkap. Suara Long Jianfei terngiang dalam benak semua orang, dan mereka gagal mendapatkan kembali akal sehatnya bahkan setelah sekian lama. Jika penguasa istana kita telah membentuk dunia kecil di dalam tubuhnya, bukankah itu berarti dia akan memasuki alam dewa penciptaan saat dunia itu berevolusi menjadi dunia yang lengkap? Zi Dongping bertanya dengan ekspresi bingung terukir di wajahnya. Semua orang menoleh untuk melihat Long Jianfei. Bahkan Huang Xiaolong memandang Long Jianfei karena dia benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu. Ekspresi terkejut perlahan terbentuk di wajah Long Jianfei. Dia tidak pernah memikirkan jawaban atas pertanyaan itu. Itu karena hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, dunia yang terkandung dalam tubuh mereka akan mengalami transformasi setelah seorang Dao Zun ke-9 memasuki alam dewa penciptaan. Dunia kecil itu akan berubah menjadi dunia yang lengkap. Long Jianfei bergumam, itulah legenda yang telah diwariskan di dunia suci Tuo ilahi sejak awal waktu, dan aku tidak tahu apa yang sedang dialami Tuan Muda saat ini. Bagaimanapun, situasi Huang Xiaolong istimewa. Dunianya mungkin berevolusi menjadi dunia yang lengkap sebelum ia melangkah ke alam Dao mulia. Bagaimanapun, ia hanya berada di alam Sein sejati. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong mengizinkan Long Jianfei menggunakan jiwa Dao-nya untuk mengamati bola cahaya keemasan di dantiannya. Setelah memeriksanya sendiri, Long Jianfei tak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Memang, bola cahaya keemasan itu adalah dunia yang dibentuk oleh seorang Dao yang mulia. Meski masih dalam tahap awal pengembangan, Long Jianfei yakin bahwa itu adalah dunia dongeng yang dimiliki oleh Dao Venerable. Huang Xiaolong sama bersemangatnya setelah memperoleh konfirmasi dari Long Jianfei. Satu-satunya yang berekspresi marah berdiri di samping, cemberut. Sudah kubilang pada kalian bahwa dunia ini sempit. Tak seorang pun dari kalian percaya padaku. Kenapa kalian mendengarkan anak yang baru lahir itu, bukan aku? Orang yang berbicara tentu saja Skyld, dan bayi yang baru lahir itu merujuk pada Long Jianfei. Ekspresi canggung terbentuk di wajah Long Jianfei ketika dia menyadari bahwa bahkan sebagai leluhur ras ikan naga di dunia suci Changqiong, dia seperti anak sapi yang baru lahir dibandingkan dengan batu Suan Huang bawaan. Karena itu, ia rasa tidak salah jika roh kecil itu memanggilnya anak yang baru lahir. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong bertanya kepada roh kecil dan Long Jianfei tentang dunia kecil di tubuhnya dan apa yang perlu dia lakukan terhadapnya. Karena roh kecil itu mampu mengetahui bahwa bola cahaya emas di tubuhnya adalah dunia kecil hanya dengan sekali pandang, dia tidak berani lagi memandang rendah Skyld kecil. Meskipun terlihat imut sebagai bola cahaya kecil dengan temperamen yang aneh, dia tampak sangat dapat diandalkan dalam hal bisnis yang sebenarnya. Setelah mendengar bahwa batu Suan Huang bawaan dan benda lain yang serupa dengannya bermanfaat bagi pertumbuhan dunianya, Huang Xiaolong tidak ragu lagi untuk menyimpan seluruh bongkahan itu ke dunianya. Dari apa yang didengarnya, pohon Dao besar dan mata air sumber Dao besar juga berguna dalam pengembangan dunianya. Mengambil semuanya dari istana Dao Changqiong, dia menarik semuanya ke dalam dunia kecil yang ditampung oleh bola cahaya emas. Karena berguna, makin banyak makin meriah. Menurut Skyld dan Long Jianfei, jika mereka harus membandingkan kekuatan berbagai Dao yang mulia, ada perbedaan kekuatan. Dunia dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat awal, tingkat pematangan, tingkat sempurna, dan tingkat ekstrim. Biasanya, seseorang akan membutuhkan beberapa miliar tahun untuk mengembangkan dunia kecilnya dari tingkat awal hingga tingkat kedewasaan. Dengan bantuan begitu banyak harta surgawi, Huang Xiaolong dapat dengan mudah mempersingkat durasinya. Bahkan, ia dapat mempersingkat waktu hingga 100.000 tahun. Sepertinya aku perlu mencari harta karun setingkat batu Suan Huang bawaan, gumam Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Satu-satunya yang diinginkannya adalah mengubah dunia yang terkandung dalam dantiannya menjadi dunia yang lengkap sesegera mungkin. Setelah selesai, dia membawa semua orang kembali ke rumah dunia lain. Ketika mereka melewati domain ikan naga, Huang Xiaolong memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari. Mungkin karena dia akan berangkat menuju dunia suci Tuo Suci bersama Huang Xiaolong, Long Jianfei merasa sedikit melankolis saat melihat ras ikan naga yang dibesarkannya seorang diri setelah menyeberang ke dunia ini. Betapapun leganya dia bisa kembali ke dunia suci Tuo Suci, dia berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak lagi terikat dengan ras ikan naga. Akhirnya, mereka pun meneruskan perjalanan kembali ke negeri alien, dan Mo Zi beserta yang lain mengemukakan keinginan mereka untuk mengikuti Huang Xiaolong ke dunia suci Tuo ilahi. Ketika Huang Xiaolong mendengar permintaan mereka, dia sedikit terkejut. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia memutuskan untuk membawa Mo Zi, Long Shengtian, dan Zi Dongping. Namun, dia juga mengatakan bahwa jika dia gagal membawa mereka, mereka harus tetap patuh.
Ledakan kegembiraan memenuhi hati mereka saat mendengar bahwa Huang Xiaolong setuju untuk membawa mereka bersamanya. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah naga biru yang baru diberi nama di negeri asing, Huang Xiaolong memanggil Duan Feng dan leluhur lainnya. Ia menyampaikan seluruh daftar perintah, dan jelas bahwa ia sedang bersiap untuk meninggalkan dunia suci Changqiong. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya sebelum dia bisa kembali setelah dia pergi. Karena itu, dia harus mengatur semuanya terlebih dahulu. Misalnya, dia memilih orang yang akan bertanggung jawab atas Blue Dragon Manor saat dia tidak ada. Ia pun mewariskan wewenangnya dan mengatur orang yang berbeda untuk bertanggung jawab atas negeri asing dan sungai dunia. Setelah selesai, dia membawa Fei Yanzi, Long Jianfei, Duan Feng, dan orang-orang yang telah dijanjikannya untuk dibawa bersamanya kembali ke surga suci. Dia pergi untuk menyapa para gurunya dan leluhur primal dari dunia suci bersama dengan Lin Xiaoying. Mengetahui Huang Xiaolong hendak pergi, Lin Xiaoying memeluknya dan menangis sejadi-jadinya. Ketika melihat Lin Xiaoying yang putus asa, Huang Xiaolong tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Namun, wajah gadis kecil itu segera memerah, dan isak tangisnya berhenti. Saat dia menatap mata Huang Xiaolong, Lin Xiaoying berbisik dengan suara kecil, "Xiaolong, aku ingin memberikannya padamu." Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Huang Xiaolong tidak dapat bereaksi tepat waktu, menatapnya dengan tanda tanya di benaknya. "Apa yang ingin kau berikan padaku?" Bagaimana mungkin Lin Xiaoying bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu? Dengan mengangkat kakinya, dia menendang tulang kering Huang Xiaolong sebelum berbalik untuk pergi. Dia baru bereaksi setelah dia mencapai pintu masuk utama. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di belakangnya, dan memeluknya. Jeritan keluar dari bibirnya, tetapi segera berubah menjadi erangan yang menyenangkan. Musim semi memenuhi ruangan dalam beberapa menit saat tangisan sensual terdengar dari waktu ke waktu. Huang Xiaolong baru keluar dari kamarnya setelah beberapa bulan. Begitu dia muncul, Long Jianfei menatapnya dengan tatapan penuh tanya, lalu dia dipukul di kepala sebagai balasan. Dengan bibirnya melengkung ke atas, Long Jianfei mengusap kepalanya. Sambil terkekeh penuh semangat, dia melanjutkan, "Sebenarnya, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan dapat membawa Lin Xiaoying ke dunia suci Tuo Ilahi." Hah, mata Huang Xiaolong melebar dan rahangnya ternganga. "Dulu kamu tidak bisa melakukannya, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melakukannya sekarang," Long Jianfei menjelaskan. "Lagi pula, dunia kecil di tubuhmu tidak ada sebelumnya." Dunia kecil, mata Huang Xiaolong berbinar dan sebuah kemungkinan melintas di matanya. "Maksudmu?" "Benar sekali, Tuan Muda bisa membawa Nona Lin ke sini dengan menjaganya di dunia kecilmu." Senyum sinis terbentuk di wajahnya segera setelah itu. "Tentu saja, Tuan Muda bisa membawa semua wanita cantikmu ke sini. Bukankah masih ada Tan Juan, Ji Xinyi, dan Sue Lingyun?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sosok Huang Xiaolong sudah menghilang. Bab 2726, tiba di dunia suci Tuo Ilahi. Setelah Huang Xiaolong menemukan Lin Xiaoying, dia memberitahu bahwa mereka bisa pergi ke dunia suci Tuo Ilahi bersama-sama. Dia melompat kegirangan mendengar berita itu, tetapi dia segera mulai ragu-ragu. "Xiaolong, mungkin lebih baik kalau aku tidak mengikutimu ke sana," kata Lin Xiaoying dengan sedih. "Kenapa tidak?" Huang Xiaolong terkejut. Dia membuat keributan ketika mendengar bahwa dia tidak bisa mengikutinya ke dunia suci Tuo Ilahi, tetapi ketika dia akhirnya menemukan cara bagi mereka untuk pergi bersama, dia berubah pikiran. Dia bersandar di bahu Huang Xiaolong dan berbisik, "Saat ini aku terlalu lemah, dan aku hanya akan menjadi beban bagimu di dunia suci Tuo Ilahi. Saat kita sampai di sana, kehadiranku hanya akan menghambatmu." Huang Xiaolong tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakannya. "Xiaoying, kamu harus tahu bahwa aku tidak peduli dengan itu." Huang Xiaolong mencoba membujuknya lagi. "Tapi aku mau." Lin Xiaoying menatapnya dan melanjutkan, "Aku tidak ingin menjadi beban di sisimu. Dengan bakatmu, seharusnya tidak ada kekurangan gadis di sisimu. Mereka seharusnya lebih pantas untukmu. Aku tidak cukup baik untuk tetap berada di sisimu." Huang Xiaolong mulai berkeringat. Dia berpikir terlalu jauh ke depan. "Aku bahkan belum memasuki dunia suci Tuo Ilahi. Mengapa dia memikirkan gadis-gadis di sana?" Wanita cenderung terlalu banyak berpikir. Meskipun dia mencoba meyakinkannya, Lin Xiaoying menggelengkan kepalanya, dan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan harinya, Huang Xiaolong meminta Tan Juan, Ji Xinyi, dan bahkan gurunya untuk membujuk Lin Xiaoying, tetapi tidak berhasil. Dari apa yang dikatakannya, dia tidak perlu tetap berada di sisi Huang Xiaolong untuk menjaga cintanya padanya. Dia akhirnya memilih untuk menghormati keputusannya. Namun, Huang Xiaolong tetap tinggal di dunia suci Changqiong selama beberapa tahun lagi. Ia tidak banyak berkultivasi, dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Lin Xiaoying. Ia membawanya kemanapun ia ingin pergi, dan ia akan memberinya apapun yang diinginkannya. Ketika tahun-tahun akhirnya berlalu, Huang Xiaolong, Long Jianfei, Duan Feng, Mo Zi, Long Shengtian, Zi Dongping, dan Fei Yanzi berkumpul bersama di Gunung Tuo Ilahi. Sang Master Surgawi dan yang lainnya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Xiaolong. Mereka ingin mengikuti Huang Xiaolong, tetapi setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan bahwa akan lebih baik jika beberapa dari mereka tetap tinggal. Adapun Lin Xiaoying, dia memutuskan untuk tidak mengirim Huang Xiaolong pergi. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah kalau dia tidak melihatnya pergi. Setelah membawa semua orang ke puncak gunung, Huang Xiaolong mengaktifkan arai. Sebuah terowongan spasial muncul di atas mereka. Setelah menghisapnya ke dalam dunia batinnya, Huang Xiaolong melompat ke dalam terowongan spasial. Lampu-lampu berkedip di sekelilingnya, dan mereka menghilang dari pandangan semua orang.
Ketika dia menghilang, sesosok tubuh indah berdiri melawan angin di kejauhan, matanya berkaca-kaca. Xiaolong, maafkan aku, gumam Lin Xiaoying. Saat mereka memasuki terowongan spasial, Huang Xiaolong merasakan kekuatan mengerikan mengamuk di sekelilingnya. Itu adalah sesuatu yang akan mencabik-cabik leluhur primal tingkat tinggi biasa, tetapi itu hanyalah angin sepoi-sepoi saat menyapu Huang Xiaolong. Untungnya, Huang Xiaolong telah menyembunyikan semua orang di dunia batinnya. Dengan kultivasi mereka di alam leluhur primal tingkat rendah, mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai spasial di sekitarnya. Rasanya seperti berjam-jam saat ia berjalan melalui terowongan spasial. Titik cahaya di kejauhan semakin membesar saat Huang Xiaolong akhirnya muncul. Sebelum ia menyadarinya, ia jatuh melalui udara. Begitu dia hendak jatuh ke tanah, Huang Xiaolong berhasil menyeimbangkan diri. Sungguh ki spiritual yang kaya dan alami. Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum saat dia merasakan ki spiritual di sekelilingnya. Dia yakin bahwa dia berada di suatu tempat yang acak, tetapi meski begitu, kepadatan energi spiritual suci di udara 2 kali lipat lebih banyak daripada di tanah suci guru surgawi. Meskipun 2 kali mungkin tampak sedikit, itu adalah jumlah yang menakutkan. Daerah tempat dia berada adalah bagian acak dari dunia suci Tuo Ilahi, dan orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya jika dia melangkah ke benteng faksi super tertentu. Mengenai kredo Dao dalam legenda, Huang Xiaolong tahu bahwa mereka berada pada tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Saat ia melepaskan yang lain, Long Jianfei merasa seperti ikan yang kembali ke air. Ia bersiul gembira, aku, Long Jianfei, akhirnya kembali. Akhirnya aku kembali ke dunia suci Tuo Ilahi. Sudah miliaran tahun sejak terakhir kali dia kembali. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, begitu pula Duan Feng. Adapun Mo Zi, Fei Yanzi, Long Shengtian, dan Zi Dongping, mereka ingin melompat kegirangan meskipun itu adalah pertama kalinya mereka berada di negeri asing. Ketika mereka akhirnya berhasil tenang, Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, ayo kita keluar untuk melihat di mana kita berada. Semua orang mengangguk. Dunia suci Tuo Ilahi sangatlah luas, dan bahkan seorang ahli Dao mulia tidak akan mampu menjelajahi seluruh dunia. Meskipun Long Jianfei dan Duan Feng berasal dari dunia suci Tuo Ilahi, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Saat mereka terbang di angkasa, Huang Xiaolong bisa merasakan bahwa kecepatannya tidak secepat dulu. Karena dunia suci Tuo Ilahi adalah dunia tingkat tinggi, hukum Dao Agung di sana jauh lebih kuat daripada di dunia suci Changqiong. Di bawah tekanan itu, Huang Xiaolong tahu bahwa wajar saja jika dia sedikit lebih lambat. Misalnya, sebelumnya, Huang Xiaolong hanya memerlukan waktu 5 menit untuk mencapai kota di depan mereka, tetapi sekarang, ia akan membutuhkan waktu sekitar 6 menit. Kekuatan aslinya menjadi terbatas akibatnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan mampu menyesuaikan diri setelah menjalani pengasingan selama 1 putaran. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan kota. Dari penampakannya, kota yang mereka datangi cukup kecil. Jalanannya sepi, dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hahaha, para murid tanah suci Changqiong akan hancur selama kompetisi. Tepat ketika Huang Xiaolong berencana untuk mencari tempat tinggal, dia mendengar pembicaraan beberapa murid. Itu mungkin belum semuanya. Wang Sueru bahkan mungkin mati dalam pertempuran. Bab 2727, Biara Angin dan Awan. Tanah suci Changqiong, Wang Sueru. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang, apakah tanah suci Changqiong yang mereka bicarakan berhubungan dengan gurunya? Bahkan namanya pun mirip. Dunia suci Tuo Ilahi itu luas, dan mungkin tidak aneh jika ahli lain memiliki nama yang sama dengan gurunya, tetapi itu terlalu kebetulan. Sayang sekali, bakat Wang Sueru bisa dibilang lumayan. Keilahiannya berada di peringkat 10 besar, begitu pula fisiknya yang suci. Dia jelas murid yang berbakat di sebagian besar tanah suci. Sayang sekali dia memilih untuk bergabung dengan tanah suci Changqiong. Siapa yang mengira bahwa dia akan menutup masa depannya sendiri dengan menerima Patua Changqiong sebagai gurunya? Dia pasti telah menggoreng otaknya atau semacamnya untuk bergabung dengan tanah suci Changqiong. Kudengar Tuan Muda Tang Jin berencana untuk mempermainkannya sebelum dia membunuhnya selama biara angin dan awan. Jangan bilang kalau Tuan Muda Tang Jin benar-benar akan melakukan itu. Apapun yang terjadi, dia adalah murid bernama Patua Changqiong. Memangnya kenapa kalau dia melakukannya? Patua Changqiong tidak akan berani menyentuh Tuan Muda Tang Jin. Obrolan terus berlanjut dan Huang Xiaolong mendengar semuanya. Mo Zi, Long Jianfei, dan yang lainnya menoleh untuk saling memandang. Mungkinkah mereka sedang membicarakan tentang Patua Changqiong yang mereka kenal? Huang Xiaolong terkejut saat mengetahui keberadaan gurunya. Halo semuanya, bisakah kalian menjelaskan lebih lanjut tentang biara angin dan awan? Terutama bagian tentang tanah suci Changqiong, Huang Xiaolong melangkah maju tanpa ragu dan bertanya. Saya ingin memahami lebih banyak tentang apa yang kalian katakan. Ketika mereka melihat seorang manusia berjalan ke arah mereka sambil mengajukan pertanyaan, para pengikutnya hanya meliriknya sekilas sebelum berbalik dan pergi. Melihat ini, Long Jianfei dan Zi Dongping berencana untuk menghentikan mereka pergi, tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan melemparkan beberapa batu giok spiritual suci. Huang Xiaolong telah belajar dari Long Jianfei dan Duan Feng bahwa dunia suci Tuo Ilahi tidak menerima mata uang sembarangan. Mereka hanya menerima sesuatu yang disebut koin Dao Tuo Ilahi. Meskipun Huang Xiaolong tidak memilikinya, dia memiliki banyak batu giok spiritual suci. Kemanapun dia pergi, dia tahu bahwa batu-batu itu akan diterima. Reaksi para murid pun sama saat mereka menerima batu giok itu. Senyum mengembang di wajah mereka saat mereka menoleh ke arah Huang Xiaolong. Karena kamu begitu murah hati, kami akan memberitahu kamu apapun yang ingin kamu ketahui. Salah satu murid tertawa malu.
Mereka semua merupakan orang suci yang setengah sejati, dan yang terkuat di antara mereka merupakan orang suci yang setengah sejati tingkat ke-6. Tentu saja, mereka semua bertindak arogan karena dukungan mereka cukup kuat. Patriark mereka adalah leluhur primal kebangkitan ke-6, dan mereka adalah pangeran suci dari faksi mereka. Saya ingin tahu lebih banyak tentang biara angin dan awan serta tanah suci Changqiong, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak tersinggung oleh kesombongan mereka. Dia merasa tidak ada gunanya menciptakan permusuhan dengan murid-murid sembarangan. Biara angin dan awan adalah pertemuan yang diadakan oleh Tanah Suci Tunggal. Para ahli dari Tanah Suci Nagatang dan Tanah Suci di sekitarnya akan berkumpul bersama untuk bertukar petunjuk. Ketika murid itu menyebutkan Tanah Suci Tunggalnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga. Tanah Suci Changqiong muncul sebagai kekuatan 100 tahun yang lalu, dan semua orang menyebut leluhur mereka sebagai orang tua Changqiong. Dia tidak cukup bijaksana, dan dia menyinggung Tanah Suci Nagatang dan Tanah Suci Gurun Beku. Mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada para pengikut Tanah Suci Changqiong. Murid lainnya menjelaskan. Adapun ajaran, mereka berencana untuk memanfaatkan pertukaran itu untuk membunuh pengikut Tanah Suci Changqiong, termasuk Huang Sueru. Meskipun biara angin dan awan diselenggarakan bersama oleh beberapa negeri suci, dan mereka melarang partisipasi para leluhur, itu adalah acara yang besar. Hanya 12 murid dari setiap golongan yang dapat berpartisipasi. Karena Tanah Suci Changqiong merupakan kekuatan baru, orang tua Changqiong telah mengirim muridnya yang bernama untuk memimpin para pengikut Tanah Suci tersebut. Meskipun Huang Sueru cukup berbakat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Tang Jin. Selain itu, dia hanya berada di pertengahan alam suci sejati surga ke-9. Tuan Muda Tang Lin telah mencapai puncak alam suci sejati surga ke-9 akhir. Dia pasti akan berubah menjadi cacat di akhir pertempuran. Para murid dari Tanah Suci Tunggal menggelengkan kepalanya karena kasihan. Bukan hanya itu, aku yakin dia akan menikmati tubuhnya sepenuhnya. Ejek murid lainnya. Dia menoleh ke Huang Xiaolong dan terkekeh, apakah kau ada hubungan dengan Tanah Suci Changqiong? Jika tidak, aku akan memberimu beberapa saran. Jaga jarak dari mereka. Mereka adalah kekuatan baru tanpa dukungan apapun, dan mereka tidak akan mampu bertahan lama. Mereka hanya akan mampu bertahan sebentar sebelum Tanah Suci Nagatang dan Tanah Suci Gurun Beku bekerja sama untuk melenyapkan mereka. Satu-satunya alasan mereka belum bertindak adalah karena Tanah Suci Changqiong terlalu kecil. Setelah beberapa tahun lagi, mereka pasti akan mengambil tindakan. Huang Xiaolong secara bertahap memperoleh pemahaman tentang keseluruhan situasi. Long Jianfei, Duan Feng, dan yang lainnya saling berpandangan dengan heran. Huang Xiaolong kemudian bertanya tentang situasi mengenai Tanah Suci Nagatang dan Tanah Suci Gurun Beku. Saat mendengar bahwa penguasa Tanah Suci Nagatang dan Tanah Suci Gurun Beku hanya berada di akhir alam leluhur primal kebangkitan ke-7, Huang Xiaolong menghela napas lega. Leluhur primal kebangkitan ke-7 akhir tidak ada apa-apanya di matanya. Menurut para pengikutnya, kedua faksi itu juga tidak berada di bawah perlindungan negara adidaya manapun. Tentu saja, Huang Xiaolong tahu bahwa sebagai murid Tanah Suci Tunggal, pengetahuan mereka mungkin terbatas. Dia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai dua tanah suci itu saat dia pergi. Baru setelah beberapa pertanyaan berikutnya dia mengabaikan mereka. Sekarang setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya tahu di mana mereka berada, mereka dapat memikirkan langkah selanjutnya. Dunia suci Tuo Ilahi memiliki banyak benua, dan mereka berada di wilayah kecil yang disebut Gua Surgawi Saint Devil. Berdasarkan ingatan Long Jianfei, mereka berada cukup jauh dari Dragonfish Crypt. Mustahil bagi mereka untuk menuju ke sana dalam waktu dekat. Tuan Muda, haruskah kita ikut serta dalam biara angin dan awan? Tanya Long Jianfei. Jika kita sampai di sana, kita seharusnya bisa sampai sebelum dimulai. Biara angin dan awan diadakan di tanah suci dekat mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bergegas ke sana. Baiklah, ayo kita berangkat sebelum pergi ke tanah suci Changqiong untuk mengunjungi guruku, kata Huang Xiaolong. Bab 2728, bertemu murid dari tanah suci Changqiong. Biara angin dan awan akan diadakan di tanah suci biru es, dan mereka termasuk dalam 5 kekuatan teratas. Mereka membanggakan pemandangan yang indah dan unik. Setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya meninggalkan Tanah Suci Singular, mereka langsung menuju Tanah Suci Biru Es. Karena tidak terlalu jauh, Huang Xiaolong tidak repot-repot menggunakan istana Changqiong Dao. Melangkah ke langit di atas Tanah Suci Biru Es, Huang Xiaolong dan yang lainnya merasa segar kembali. Ki aneh berhembus di wajah mereka. Ini adalah ki spiritual Biru Es yang jarang terlihat, tidak heran tempat ini disebut Tanah Suci Biru Es. Kata Long Jianfei dengan heran. Duan Feng menganggukkan kepalanya, sepertinya ada urat-urat spiritual berwarna biru es di seluruh wilayah itu. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah menikmati angin sepoi-sepoi, Huang Xiaolong membawa semua orang ke depan. Dia telah memperoleh beberapa urat spiritual biru es saat dia menerima pulau pembukaan langit di masa lalu. Urat spiritual biru es di sana memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ada di sekitar wilayah itu. Nadi spiritual secara alami terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatannya mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga puncak. Menurut para murid itu, biara angin dan awan akan diadakan di puncak suci api guntur. Tempat itu akan dijaga ketat, dan hanya para murid yang berpartisipasi yang akan diizinkan masuk. Haruskah kita memaksa masuk? Tanya Long Sengtian. Semua orang menoleh ke arah Huang Xiaolong. Selama dia mengangguk, mereka akan memulai perang dengan para penjaga puncak. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Mari kita tunggu dan lihat saja. Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berkelahi.
Karena mereka semua merupakan leluhur primal, mereka mampu merasakan fluktuasi energi sebelum mereka melihat orang-orang yang sedang bertarung. Ada beberapa orang suci sejati tingkat tinggi yang bertarung di sana, komentar Long Jianfei. Mata Huang Xiaolong berkedip. Persepsinya lebih baik daripada Long Jianfei, Mo Zi, dan yang lainnya. Dia mengenali kekuatan yang digunakan dalam pertempuran itu, dan itu adalah seni Changqiong Grand Dao yang dipraktikkan gurunya. Meskipun orang yang menggunakannya tidak terlalu mahir, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah seni rahasia yang telah dipelajarinya. Murid dari Tanah Suci Changqiong. Untuk mempelajari seni Dao Agung Changqiong, murid tersebut harus menjadi murid Pak Tua Changqiong. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Wang Sueru hadir. Ayo kita lihat, kata Huang Xiaolong. Dia tidak bisa menutup mata terhadap rekan muridnya, bukan? Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Salah satu pihak berpakaian kuning, dan pihak lainnya berpakaian merah. Lambang Istana Dao terlihat pada jubah kuning tersebut, dan Huang Xiaolong langsung mengenali mereka. Itu adalah Istana Dao Changqiong. Tidak diragukan lagi, orang-orang berbaju kuning berasal dari Tanah Suci Changqiong, sedangkan orang-orang berbaju merah seharusnya berasal dari Tanah Suci Chufan. Di Tanah Suci di sekitarnya, yang terkuat adalah Tanah Suci Tang Dragon dan Tanah Suci Gurun Beku. Tanah Suci Chufan menyusul kemudian. Tatapan Huang Xiaolong jatuh pada dua orang yang sedang bertarung. Ada seorang wanita cantik, dan dia tampaknya adalah Huang Sueru. Lawannya mungkin adalah murid utama Tanah Suci Chufan, Chu Zuyun. Dia adalah ahli alam suci sejati surga ke-9 akhir. Bahkan setelah menggunakan seni Dao Agung Changqiong, Huang Sueru tetap tidak diuntungkan. Apa seni Dao Agung Changqiong ini? Menurutku, seni ini seharusnya disebut seni Dao Agung Yang Bao. Gurumu juga harus mengganti namanya menjadi orang tua Yang Bao. Chu Zuyun mengejek Huang Sueru sambil menyerang. Para murid dari Tanah Suci Chufan yang ada di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mirip dengan Tanah Suci Tang Dragon dan Tanah Suci Gurun Beku, Tanah Suci Chufan membenci Tanah Suci Changqiong. Meskipun kebenciannya tidak kuat, mereka lebih dari bersedia untuk memukul mereka saat mereka terpuruk. Dada Wang Sueru terangkat ketika dia mendengar bagaimana mereka mengejek Tanah Suci Changqiong dan gurunya. Wang Sueru, apakah kau sudah mempertimbangkan saranku sebelumnya? Aku butuh beberapa pelayan untuk melayaniku. Akan jauh lebih bermanfaat bagimu untuk datang ke Tanah Suci Chufan untuk menjadi pelayanku. Jika kau tetap tinggal di Tanah Suci Changqiong, kau akan mati dengan menyedihkan. Tuan Muda Tang Jin dan Yuan Yue berencana untuk berurusan denganmu selama biara angin dan awan, kata Chu Zuyun sambil menatap langsung ke payudaranya. Jika kau bersedia datang ke Tanah Suci Chufanku, aku pasti akan menjamin keselamatanmu. Dia tersenyum mesum dan melanjutkan, di antara banyak kekuatan, hanya Tanah Suci Chufan milikku yang mampu menjamin keselamatanmu. Huang Xiaolong menatap Wang Sueru sambil menunggunya membuat keputusan. Kalau dia memilih mengkhianati tuannya, apalagi menyelamatkannya, dia pasti akan menghabisinya. Wang Sueru menatap Chu Zuyun dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentangku, bahkan jika aku mati, aku akan tetap bertahan di Tanah Suci Changqiong. Ketika Chu Zuyun mendengarnya, dia tertawa nakal, jika kau bersikeras, maka aku akan menangkapmu sekarang, dan menikmatimu perlahan-lahan. Bagaimanapun, kematian hanyalah masalah waktu jika kau bersikeras pergi ke puncak suci api petir, dan karena ini masalahnya, mengapa tidak membiarkanku menikmatimu terlebih dahulu? Wang Sueru didorong-dorong olehnya, dan yang membuatnya makin marah adalah ketika dia mengarahkan serangannya ke payudaranya. Melihat ini, Huang Xiaolong memberi isyarat pada Zi Dongping, dan saat dia hendak bergerak, Fei Yanzi sudah bergerak maju. Dengan lambaian tangannya, dia menamparkan Chu Zuyun dengan tangan rampingnya dan terbang ke arah Huang Sueru, menyebabkan dia terbang keluar dan memuntahkan darah. Pria yang tidak tahu malu. Fei Yanzi mencibir, semua pria itu sama saja. Huang Xiaolong terkejut. Apakah maksudnya yang lain? Long Jianfei, Mo Zi dan seluruh dahi mereka juga mulai berkeringat. Setelah melihat serangan mendadak yang dilancarkan Fei Yanzi, para murid dari Tanah Suci Chufan tercengang saat mereka menoleh ke arah Huang Xiaolong dan yang lainnya. Kakak senior Chu, para murid dari Tanah Suci Chufan segera tersadar saat mereka tiba di samping Chu Zuyun dan memberinya pil. Chu Zuyun mengambil pil itu dan menatap Fei Yanzi dengan marah. Leluhur purba. Wajah cantik Fei Yanzi dingin, dan dia tidak berbicara. Meskipun dia masih memiliki racun serangga yin di tubuhnya, dia masih bisa membersihkan beberapa orang suci sejati dengan mudah. Bahkan, dia tidak akan mengalami kesulitan selama dia tidak bertarung sengit dengan ahli leluhur primal. Huang Xiaolong, Long Jianfei, Fei Yanzi dan yang lainnya terbang menuju Wang Sueru dan para murid dari Tanah Suci Changqiong. Terima kasih banyak atas bantuannya. Wang Sueru mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh, tidak perlu bersikap sopan, lagi pula kita adalah keluarga. Keluarga, Wang Sueru dan yang lainnya terkejut, kaget, dan bingung. Dengan lambaian tangannya, Huang Xiaolong memanggil Istana Changqiong Dao. Bab 2729, Tanah Suci Chufan. Istana Changqiong Dao. Begitu mereka melihat Istana Changqiong Dao, para murid dari Tanah Suci Changqiong berseru serempak. Bahkan para anggota Tanah Suci Chufan pun tercengang. Chu Zuyun tidak berbeda. Kau, Wang Sueru bertanya dengan curiga sambil menatap Huang Xiaolong. Dia ingat gurunya mengatakan bahwa dia dulu memiliki artefak Dao. Itu adalah harta karun inti dari Tanah Suci Changqiong, tetapi dia telah memberikannya kepada murid langsungnya, Huang Xiaolong. Bukankah guru mengatakan bahwa dia tidak berada di dunia suci Tuo Ilahi? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tahu bahwa lelaki tua itu telah memberitahunya tentang keberadaannya ketika dia melihat ekspresinya. Memang, kamu adalah murid langsung guru, Huang Xiaolong.
Dengan bakatnya, dia akan diterima sebagai murid langsung dari tanah suci manapun. Namun, dia hanya bisa menjadi murid tetap orang tua Changqiong karena keberadaan Huang Xiaolong. Selama beberapa tahun terakhir, dia penasaran dengan Huang Xiaolong. Dia ingin tahu seperti apa penampilannya, dan seberapa berbakatnya dia. Dia juga ingin tahu bagaimana dia menjadi murid langsung Patua Changqiong. Setelah mengatasi keterkejutan awalnya, dia mulai memeriksa Huang Xiaolong lebih dekat. Dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentangnya selain penampilannya yang sedikit menonjol. Kultivasinya bahkan lebih rendah dari miliknya. Dia adalah Sein sejati surga ke-9, tetapi dia hanya Sein sejati surga ke-9 awal. Dia tidak dapat menahan perasaan kecewa yang menjalar di hatinya. Ketika Wang Sueru merasa kecewa, Chu Zuyun, yang sebelumnya terlempar, berteriak dengan marah, "Bocah, kau juga dari tanah suci Changqiong. Apakah kau murid si tua berkabut? Aku tidak peduli dari mana kau berasal, tetapi lebih baik kau berlutut dan mulai memohon ampunanku. Jika kau menolak, aku akan membunuhmu dan memusnahkan tanah suci Changqiong." Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Tanah suci Changqiong adalah kekuatan yang muncul belum lama ini. Termasuk Patua Changqiong, hampir tidak ada leluhur primal yang menguasai benteng. Tidak akan sulit bagi kekuatan seperti tanah suci Cufan untuk memusnahkan mereka. Sekarang, seseorang yang mengaku sebagai murid langsung Patua Changqiong berani sekali melukainya. Dia menunjuk Huang Xiaolong dengan marah, "Bawa sesmu ke sini sekarang juga." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, ia terlempar. Kali ini, ia menabrak gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke rawa yang bau. Orang yang menyerang kali ini adalah Zi Dongping. Selain Fei Yanzi, Zi Dongping adalah yang terlemah di antara mereka. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi masalah sebelum para seniornya bisa turun tangan. Bagaimanapun, Chu Zuyun tidak lebih dari seekor lalat di depan mereka semua. Kakak senior Zuyun, para murid dari Tanah Suci Cufan berteriak saat mereka berlari menuju rawa. Bahkan Wang Sueru dan murid-murid Tanah Suci Changqiong pun terkejut. Melihat Dong Ziping, keterkejutan di mata Wang Sueru terlihat jelas. Leluhur primal yang lain. Jelas, dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan memiliki dua ahli leluhur primal di sisinya. Dari apa yang bisa dia lihat, Zi Dongping dan Fei Yanzi keduanya adalah leluhur primal kebangkitan pertama. Dia tidak dapat mengerti mengapa mereka mau melayani seorang suci sejati seperti Huang Xiaolong. Orang harus tahu bahwa tidak murah untuk menyewa pengawal alam leluhur primal. Konon, beberapa kamar dagang besar menyewakan para ahli di alam leluhur primal. Biayanya dihitung dalam blok waktu, dan sejumlah batu giok spiritual suci akan dibutuhkan untuk menyewa leluhur primal selama 1 hari. Wang Sueru ragu sejenak sebelum berkata kepada Huang Xiaolong, "Saudara Huang, Chu Zuyun adalah murid langsung dari salah satu tetua agung di Tanah Suci Cufan, dan posisinya cukup tinggi." Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia tidak diragukan lagi mencoba mengingatkan Huang Xiaolong agar tidak menyinggung Chu Zuyun. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak mengerti arti di balik kata-katanya? Namun, senyum terbentuk di wajahnya dan dia terkekeh, "Jangan khawatir, mereka hanya tanah suci kecil." Patriark Tanah Suci Cufan adalah leluhur primal kebangkitan ke-7 yang berada di puncak. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, satu tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Wang Sueru mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakannya. Meskipun dia masih seorang Sein sejati, dia adalah anak yang sombong. Bagaimana dia bisa berbicara tentang Tanah Suci Cufan dengan santai? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dilihat gurunya dalam dirinya sehingga dia mau menerimanya sebagai murid langsungnya. Belum lagi fakta bahwa bahkan Patua Changqiong tidak akan berani meremehkan Tanah Suci Cufan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah jadinya. Di matanya, Huang Xiaolong sombong, bodoh, dan tidak peduli dengan sekelilingnya. Patriark Tanah Suci Cufan adalah leluhur primal kebangkitan ke-7. Wang Sueru mengingatkan. Dari sudut pandangnya, dia merasa bahwa Huang Xiaolong tidak akan tahu seberapa kuat mereka karena dia baru saja memasuki dunia suci Tuo Ilahi. Mendengar pengingatnya, Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, "Aku tahu." Wang Sueru tertegun, saat dia menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Para murid dari Tanah Suci Cufan akhirnya membantu Chu Zuyun berdiri, dan wajahnya pucat saat dia berteriak, kalian. Niat membunuh menyerbu ke dalam hatinya. "Aku akan melumpuhkanmu jika kau terus berbicara," kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Chu Zuyun terkejut sesaat, namun dia mencibir, bagus, aku akan mengingat ini. "Ayo pergi." Menekan niat membunuh di hatinya, dia membawa pergi para pengikut Tanah Suci Cufan. Wang Sueru menghela napas ketika melihat Chu Zuyun yang marah. "Aku khawatir kamu telah menyinggung mereka. Jika mereka berani bertindak tidak senonoh, aku akan membunuh mereka semua," gumam Huang Xiaolong dengan santai. Setelah mendengar nada arogannya, Wang Sueru tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit marah. "Memusnahkan Tanah Suci Cufan. Apakah menurutmu seorang Sein sejati surga ke-9 seperti dirimu akan mampu melakukan hal seperti itu?" tanya Wang Sueru. "Ya," dia menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Wang Sueru tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Murid-murid Tanah Suci Changqiong lainnya menatapnya dengan aneh. Kalau bukan karena ia memiliki istana Changqiong Dao, mereka mungkin sudah menertawakannya. Tentu saja, kesan Huang Xiaolong terhadap mereka sangat buruk setelah pertemuan pertama mereka. Dari apa yang dilihatnya, mereka semua adalah anak-anak yang tidak punya nyali. "Kita akan menuju ke biara angin dan awan. Bagaimana denganmu? Apakah kau akan bertemu dengan guru?" Wang Sueru bertanya sambil menahan amarah di hatinya. "Aku di sini untuk membantu kalian." Lanjutnya,
Ketika aku berada di Tanah Suci Singularitas, aku bertemu dengan beberapa murid mereka dan tidak sengaja mendengar mereka mengatakan bahwa Tang Jin dan Yuan Yue sedang merencanakan sesuatu terhadap kalian. Wang Sueru membelalakan matanya karena terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa kemunculannya bukanlah suatu kebetulan. Setelah mendengar bahwa mereka dalam bahaya, dia datang jauh-jauh untuk membantu mereka. Kesannya terhadapnya mulai berubah. Bab 2730, berurusan dengan Huang Xiaolong. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong datang ke Tanah Suci Biru Es karena dia, wajah Wang Sueru melembut saat dia berkata, hanya orang suci sejati yang dapat mengikuti kompetisi. Dua leluhur primal kebangkitan pertama yang kamu pekerjakan tidak dapat mewakili Tanah Suci Changqiong kita. Maknanya tidak bisa lebih jelas lagi. Sebagai orang suci sejati surga ke-9, Huang Xiaolong tidak akan mampu mengubah hasil pertempuran. Mempekerjakan dua ahli leluhur primal kebangkitan pertama. Fei Yanzi dan Zi Dongping menunjukkan ekspresi aneh saat mendengar apa yang dikatakannya. Bahkan Long Jianfei, Mo Zi, Duan Feng, dan Long Shengtian pun bingung. Fei Yanzi tertawa, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia belum membayar saya sepeser pun. Wang Sueru dan yang lainnya menoleh dan menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Belum dibayar. Huang Xiaolong tersenyum, tetapi dia tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika mereka tidak dapat berpartisipasi, aku bisa, kan? Kamu, Wang Sueru mengalihkan pandangannya dari Fei Yanzi dan menatap Huang Xiaolong. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, kamu murid langsung guru, dan kamu benar-benar berbakat. Namun, basis kultivasimu terlalu rendah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Tang Jin atau Yuan Yue. Jika itu terjadi, aku tidak akan bisa menjawab guru. Ekspresi wajah Long Jianfei dan yang lainnya berubah aneh dalam sekejap. Senyum Fei Yanzi pun semakin lebar. Wang Sueru bingung karena dia tidak mengerti mengapa orang-orang menatap aneh padanya. Huang Xiaolong tersenyum. Jangan khawatir, aku telah menghadapi beberapa saint sejati di akhir surga ke-9 dalam hidupku. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingiku. Aku seharusnya mampu menghadapi Yuan Yue dan Tang Jin. Wang Sueru tertegun, tetapi dia melanjutkan, para saint sejati di puncak akhir surga ke-9 yang kamu temui sebelumnya mungkin memiliki kekuatan tempur biasa, tetapi Tang Jin dan Yuan Yue berbeda. Mereka sangat kuat untuk para ahli di alam saint sejati, dan mereka berdua akan mampu mengalahkan bahkan leluhur primal kebangkitan pertama jika mereka bergandengan tangan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Wang Sueru tidak dapat menahan rasa hormatnya terhadap keduanya ketika dia menyebutkan kekuatan mereka. Dengan kemampuannya, akan sulit baginya untuk menerima beberapa pukulan dari leluhur primal bahkan jika dia mencapai puncak alam suci sejati surga ke-9 akhir. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Tampaknya Tang Jin dan Yuan Yue tidak lemah. Mereka sebanding dengan Li Chen dan Xie Bufan dari dunia suci Changqiong. Namun, mereka akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Tan Juan. Sedangkan Yuan Qianxing, mereka hanya semut di hadapannya. Perlu diketahui bahwa Yuan Qianxing memiliki kemampuan untuk melawan leluhur primal kebangkitan keempat saat ia masih berada di alam saint sejati surga ke-7. Bahkan leluhur primal kebangkitan ketiga seperti Long Shengtian tidak akan mampu menekan Yuan Qianxing. Setelah melihat ekspresi aneh di wajah Huang Xiaolong, Wang Sueru terkekeh, ada apa? Apakah kamu takut dengan kemampuan bertarung mereka? Huang Xiaolong tersenyum, benar. Mereka tampaknya cukup kuat. Engah, Long Shengtian, Long Jianfei, dan Zi Dongping tak kuasa menahan tawa. Sedangkan Fei Yanzi, ia tak peduli untuk tersenyum. Ia hanya memutar matanya ke arahnya. Meskipun Mo Zi dan Duan Feng tidak tertawa, senyum mulai terbentuk di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Tang Jin dan Yuan Yue dapat dianggap beruntung karena Huang Xiaolong memuji kekuatan mereka. Namun, aku masih ingin berpartisipasi dalam biara angin dan awan, kata Huang Xiaolong. Wang Sueru terkejut dan mencoba membujuk Huang Xiaolong beberapa kali. Pada akhirnya, dia menyerah. Baiklah, kalian boleh ikut, tapi saat kita memasuki puncak suci api petir, kalian harus mendengarkanku. Kalian tidak boleh bertindak gegabah. Perintah Wang Sueru. Baiklah, aku tidak akan gegabah, Huang Xiaolong meyakinkannya. Mengenai mendengarkannya, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Akhirnya seluruh kelompok berjalan menuju puncak suci api guntur. Karena mereka harus bepergian dengan anggota Tanah Suci Changqiong, mereka baru berhasil tiba 3 hari kemudian. Karena leluhur purba tidak diizinkan berada di tempat tersebut, Long Jianfei dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar. Wang Sueru menatap mereka semua dengan kaget, apakah kalian semua adalah leluhur purba? Murid-murid yang tersisa menatap Huang Xiaolong dengan ragu. Huang Xiaolong tersenyum acuh tak acuh, ya, mereka memang begitu. Wang Sueru tercengang, tak bisa berkata apa-apa. Bagaimana kau bisa mendapatkan begitu banyak leluhur primal di pihakmu? Huang Xiaolong tersenyum, kamu bisa menebaknya. Setelah berpikir sejenak, Wang Sueru berkata, apakah mereka berutang budi padamu? Dia tidak dapat memikirkan alasan lain untuk menjelaskan mengapa keenam leluhur primal dengan sukarela mengikuti Huang Xiaolong. Tentu, kau bisa memikirkannya sesuka hatimu. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dengan santai. Bagaimanapun, mereka pernah menerima bantuannya di masa lalu. Ekspresi iri terbentuk di wajah Wang Sueru. Bukankah dia sangat beruntung mendapatkan 6 teman di alam leluhur primal? Tepat saat mereka hendak memasuki puncak suci api guntur, Chu Zuyun dan para murid dari Tanah Suci Cufan tiba. Dua pemuda berbadan tegap duduk di hadapan Chu Zuyuan, mereka adalah Tang Jin dan Yuan Yue. Ketika mereka berdua mendengar tentang cederanya, mereka terkejut. Karena mereka memiliki persahabatan dengan Chu Zuyun, mereka memutuskan untuk membantunya sedikit.
Ketika mereka bertanya tentang lukanya, Chu Zuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Ini semua karena wanita jalang itu, Huang Sueru. Ada juga bajingan kecil Huang Xiaolong. Jika aku tidak mengulitinya hidup-hidup, aku tidak akan dipanggil Chu Zuyun. Tang Jin dan Yuan Yue saling memandang dengan curiga. Huang Xiaolong, Chu Zuyun menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong adalah murid langsung Pak Tua Changqiong, mereka terkejut. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa lelaki tua itu telah menerima murid langsung. Dia pasti seseorang yang diterima oleh lelaki tua berkabut itu di masa lalu. Tang Jin bergumam, apakah dua leluhur primal di sekitarnya dipekerjakan? Yuan Yue mencibir, siapa peduli. Siapapun yang berani menyentuh saudara Chu akan mati. Jangan khawatir, jika dia berani ikut serta dalam biara angin dan awan, kita akan menghadapinya. Chu Zuyun berkata, terima kasih banyak, saudara Yuan Yue. Dia hanya seorang ahli alam suci sejati surga ke-9. Selama leluhur primal yang disewanya tidak muncul, aku bisa menghadapinya sendirian. Tiba-tiba, seorang murid tanah suci Cufan melaporkan bahwa Huang Sueru telah tiba. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Tanya Chu Zuyun. Huang Xiaolong bersamanya. 6 orang yang mengikutinya sedang menunggu di luar puncak suci api guntur, murid dari tanah suci Cufan melaporkan. Bab 2731, menguliti Huang Xiaolong hidup-hidup. Ketika Chu Zuyun mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak, hebat, hebat sekali. Dia berani ikut serta dalam biara angin dan awan. Huang Xiaolong, lihat bagaimana aku mengulitimu hidup-hidup. Hahaha, kau akan mati dengan menyedihkan. Biara angin dan awan akan dimulai keesokan harinya, dan ketika Chu Zuyun mendengar bahwa Huang Xiaolong telah masuk tanpa pengawalnya, dia melompat kegirangan. Tang Jin tersenyum, sepertinya dia bukan orang sembarangan. Aku ingin tahu apakah ada yang mendukungnya. Yuan Yue tersenyum. Dia hanya Sein sejati surga ke-9. Seberapa kuat dukungannya sebenarnya? Dia menoleh ke Chu Zuyun dan melanjutkan, saudara Chu Zuyun, Huang Xiaolong adalah milikmu untuk ditangani, tetapi ketika saatnya tiba, Huang Sueru akan menjadi milik kita untuk ditangani. Sedikit terkejut, Chu Zuyun tersenyum dan membungkuk hormat, tentu saja. Ayo, kita lempar. Mereka bertiga tertawa keras. Saudara Chu Zuyun, apakah lukamu serius? Tidak apa-apa. Pil suci Cufan kami terkenal karena suatu alasan. Pil suci Cufan adalah salah satu pil suci terbaik dalam hal mengobati luka. Pil itu adalah yang terbaik di wilayah itu. Karena itulah ia dapat pulih setelah diserang oleh Xi Dongping dan Fei Yanxi. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena mereka telah menunjukkan belas kasihan saat mereka bergerak. Setelah tiba di puncak suci api guntur, Huang Xiaolong, Huang Sueru, dan yang lainnya mengatur tempat tinggal. Huang Xiaolong tidak peduli betapa hebatnya tempat itu, dan dia segera kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia mengedarkan medium parasit Grand Mist segera setelah dia tenang. Energi Dao Agung muncul dari kedalaman dunia suci Tuo Ilahi, dan memasuki tubuhnya. Energi itu terus memelihara jiwa Dao dan hati Dao-nya. Pada saat yang sama, cahaya kemasan di dantian Huang Xiaolong melahap energi di sekitar tubuhnya. Roh yang diperolehnya di Pulau Pembukaan Langit, Skyld, juga menyerap energi Dao Agung yang jatuh dari surga. Huang Xiaolong terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat menyerap energi Dao Agung lebih cepat di dunia suci Tuo Ilahi dibandingkan dengan dunia suci Changqiong. Lebih masuk akal bila kecepatan kultivasinya lebih lambat karena dia baru saja tiba dan belum terbiasa dengan hukum Dao Agung di dunia suci Tuo Ilahi, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Setelah 1 jam, energi Grand Dao mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Setelah garis darah Huang Long-nya merasakan energi Grand Dao di dunia suci Tuo Ilahi, energi itu tampaknya mengalir lebih cepat. Seperti seorang anak yang telah kembali ke pelukan orang tuanya. Huang Xiaolong merasa sangat nyaman. Seiring berlalunya malam, Huang Xiaolong membuka matanya dan menyadari bahwa garis darah Huang Long miliknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Garis darah itu mengalami pembaptisan setelah menerima berkat hukum Dao Agung dari dunia suci Tuo Ilahi. Huang Xiaolong sangat gembira. Jika dia terus melahap energi Dao Agung dan hukum Dao Agung, garis keturunan Huang Long-nya akan semakin kuat. Ia menemukan bahwa dunia kecil di tubuhnya telah sedikit meluas, meskipun peningkatannya tidak terlihat. Ia dapat merasakan hukum dan energi Grand Dao berputar-putar di dunia kecil itu. Asalkan hukum-hukum Dao Agung dan energi Dao Agungnya berhasil dipelihara, ia akan mampu berkultivasi tanpa bantuan energi Dao Agung dari dunia luar. Setelah selesai memeriksa kondisi tubuhnya, Huang Xiaolong mengangguk puas. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya sakit kepala adalah Grand Mist Parasitic Medium. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak dapat menembus lapisan ke-12 karena ketidakmampuannya menemukan aura spiritual Grand Mist. Sepertinya aku harus lebih fokus mencari aura spiritual Grand Mist. Huang Xiaolong mendesah dalam hati. Dunia suci tingkat tinggi seperti dunia Tuo Ilahi pasti memiliki aura spiritual Grand Mist yang melimpah. Apapun itu, pasti lebih banyak dari apa yang ditemukannya di dunia suci Changqiong. Dari apa yang Huang Xiaolong pelajari dari Duan Feng dan Long Jianfei, bahkan ada ki awal absolut di dunia suci Tuo Ilahi. Ki awal absolut adalah sesuatu yang tercipta selama penciptaan dunia. Itu jauh lebih berharga daripada aura spiritual Grand Mist, dan bahkan Dao Venerables akan memperjuangkannya. Di masa lalu, seorang yang mulia Dao Ikan Naga telah memperoleh seutas ki awal absolut, dan dia telah menggunakannya untuk memasuki alam yang mulia Dao ke-9. Kakak senior Huang, tiba-tiba, Huang Sueru memanggil dari luar. Huang Xiaolong menarik kembali pikirannya dan tahu bahwa Huang Sueru ada di sana untuk menjemputnya untuk memulai biara angin dan awan. Dia berdiri dan meninggalkan kamarnya. Begitu dia muncul, Huang Sueru menatapnya dengan kaget.
Wang Sueru tersadar dan berkata, kakak senior Huang, kamu tampaknya telah berubah. Namun, dia tidak bisa membedakannya. Huang Xiaolong tersenyum menanggapi. Mungkin karena kultivasiku sepanjang malam, Huang Xiaolong menjelaskan. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan garis darah Huang Long miliknya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak berencana untuk menjelaskan lebih lanjut, dia tidak memaksakan masalah itu. Dia membawa semua orang ke puncak tertinggi. Biara angin dan awan diadakan di puncak tertinggi puncak suci api guntur, dan akan diadakan di alun-alun besar di depan istana suci. Ketika mereka tiba, mereka melihat bahwa istana suci telah dipenuhi oleh para pengikut dari tanah suci mereka masing-masing. Apakah dia murid langsung dari Patua Changqiong, Huang Xiaolong? Aku benar-benar heran di mana lelaki tua itu menemukan murid sebodoh dia. Dia berani menyinggung tanah suci Cufan. Aku penasaran bagaimana mereka akan menghadapinya nanti. Beberapa murid tertawa. Bagaimana menurutmu? Chu Zuyun mengatakan bahwa dia akan menguliti Huang Xiaolong hidup-hidup. Ada yang bersuka cita atas kemalangannya, ada yang merasa kasihan padanya, ada pula yang menggelengkan kepala dalam diam. Beberapa murid tanah suci biru es membawa murid tanah suci Changqiong ke sudut aula utama. Saat mereka berjalan mendekat, Wang Sueru mengerutkan kening. Menurut aturan, semua murid yang berpartisipasi dalam biara angin dan awan akan duduk di istana suci. Mereka tidak boleh duduk di sudut. Jelasnya, tanah suci biru es melakukannya dengan sengaja. Wang Sueru tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke tengah aula. Dia bertanya kepada Qiao Bai, murid dari tanah suci biru es yang bertugas menjamu mereka, di mana tempat duduk kita. Bab 2732, Saran Chu Zuyun. Qiao Bai tersenyum acuh tak acuh, Kau pikir kau siapa? Para murid yang berpartisipasi dalam biara angin dan awan adalah para jenius di antara para jenius. Mereka semua adalah ahli di alam Sein sejati, dan mereka memperoleh kualifikasi untuk duduk di aula. Apakah kau benar-benar berpikir kalian dari tanah suci Changqiong layak mendapat tempat duduk? Jelasnya, dia menyiratkan bahwa semua murid dari tanah suci Changqiong adalah sampah. Saya setuju dengan saudara Qiao Bai. Bahkan, mereka tidak pantas masuk ke aula. Hahaha, seseorang di antara kerumunan tertawa. Saudara Qiao Bai bersikap baik hati karena mengizinkan sampah sepertimu masuk ke aula. Jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Wang Sueru memerah karena marah saat para pengikut tanah suci Changqiong merasakan ekspresi mereka menurun. Mengapa orang sepertimu berbicara tentang kejeniusan? Apakah kau benar-benar berpikir kau kuat? Sebuah suara dingin terdengar di aula sebelum ada yang bisa bereaksi. Menoleh ke arah sumber suara, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah berbicara. Ekspresi Qiao Bai menjadi suram dan tepat sebelum dia bisa mengatakan apapun, Huang Xiaolong mengulurkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Wajah Qiao Bai berubah menjadi ngeri saat dia terlempar melewati pilar batu di aula. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi. Bahkan Wang Sueru pun tercengang. Dia terkejut karena Huang Xiaolong bisa membuat kultivator alam suci sejati surga ke-9 seperti Qiao Bai terlempar hanya dengan satu pukulan. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena dia berani melawan pria itu. Inilah tanah suci biru es. Apakah dia bosan hidup? Murid-murid dari faksi lain menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan mereka saat tatapannya tertuju pada orang-orang yang telah menghina murid-murid tanah suci Changqiong. Orang yang berbicara sebelumnya adalah murid dari Devil Butterfly Secret Land, dan namanya adalah Song Hai. Dia juga seorang Sein sejati surga ke-9. Tepat sebelum dia bisa mengatakan sesuatu untuk membela diri, Huang Xiaolong menyeretnya dengan lambaian tangannya. Huang Xiaolong mencubit lehernya dan bergumam, tanah suci Changqiongku tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki aula. Bagaimana dengan sampah sepertimu? Kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di luar aula. Wajah Song Hai memerah karena marah saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong. Konyol, kamu minta mati. Kalau kamu tidak segera menjatuhkanku, tanah suci Changqiongmu akan dimusnahkan. Lepaskan kakak senior Song Hai. Setelah para murid dari tanah suci kupu-kupu iblis sadar kembali, mereka menyerang Huang Xiaolong. Sebelum mereka bisa mendekatinya, mereka terlempar dengan lambaian tangannya. Saat mereka menghantam berbagai sudut aula, mereka memuntahkan seteguk darah segar. Seluruh aula menjadi kacau. Semua orang yang sedang sibuk berdiri dan menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Pertama, dia telah membuat Qiao Bai melayang hanya dengan satu serangan. Sekarang, para murid dari Devil Butterfly Secret Land telah diusir. Ini, Wang Sueru dan murid-murid dari tanah suci Changqiong menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak tak percaya. Segalanya terjadi begitu cepat, dan Wang Sueru tidak mampu mencerna apa yang telah terjadi. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dia kira akan terjadi. Huang Xiaolong melambaikan tangan kepada muridnya dari tanah suci kupu-kupu iblis dan menatap Song Hai. Apakah kamu mengatakan bahwa tanah suci Changqiong sedang menunggu untuk dihancurkan? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menghancurkan tubuh fisikmu di sini dan sekarang? Song Hai meraung marah, menghancurkan tubuh fisikku. Kau hanya bermimpi, dasar bajingan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku, aku akan mengubur seluruh tanah suci Changqiong bersama wajah bodohmu. Kau tahu siapa aku? Aku. Dia ingin memberitahu Huang Xiaolong bahwa dia adalah putra dari patriark kupu-kupu iblis dan melihat ekspresi panik di wajah Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong mematahkan lehernya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Begitu saja, putra leluhur kupu-kupu iblis terbunuh. Semua orang tercengang. Kau, dia adalah putra dari leluhur kupu-kupu iblis. Wang Sueru berteriak kaget.
Dia mungkin terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Huang Xiaolong, tetapi dia tahu bahwa tindakannya telah mendorong tanah suci Changqiong ke dalam jurang kematian yang berapi-api. Huang Xiaolong melancarkan pukulan lain dan menghancurkan tubuh Song Hai setelah diingatkan Wang Sueru. Tetesan darah berceceran di mana-mana. Semua orang memandang Huang Xiaolong seperti sedang melihat orang gila. Bahkan Qiao Bai, yang baru saja pulih setelah pertemuan sebelumnya dengan Huang Xiaolong, tidak dapat mempercayai matanya. Di sisi lain, Huang Xiaolong tidak peduli. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Song Hai adalah putra keempat dari leluhur kupu-kupu iblis. Ketika Wang Sueru memperkenalkan berbagai murid kepadanya, dia telah mencatat semuanya. Wang Sueru tidak perlu mengingatkannya lagi. Ini, bukankah dia agak terlalu gila? Apakah dia gila? Seseorang di kerumunan bergumam. Wajah cantik Wang Sueru menjadi semakin pucat. Huang Xiaolong melakukan apa yang telah dikatakannya dan menghancurkan tubuh fisik Song Hai. Bahkan Tang Jin dan Yuan Yue tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Meskipun tanah suci kupu-kupu iblis lebih lemah dari tanah suci Tanglong, mereka tetap merupakan negara adikuasa. Seberkas cahaya melesat keluar dari jasad Song Hai dan jiwanya berusaha melarikan diri. Sayangnya, Huang Xiaolong sudah siap, dan ia melemparkannya begitu saja ke istana Changqiong Dao. Tidak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat apa yang terjadi. Bahkan Qiao Bai dan murid-murid tanah suci biru es tidak punya nyali untuk melakukannya. Tiba-tiba, sekelompok murid mendekati aula utama. Mereka adalah murid-murid yang tersisa dari tanah suci Naga Tang, tanah suci Gurun Beku, dan tanah suci Cufan. Demi menjaga citra mereka, Tang Jin dan Yuan Yue memilih datang lebih lambat daripada yang lain. Chu Zuyun tersenyum dan berkata, Wang Sueru dan Huang Xiaolong seharusnya sudah tiba. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka belum mendapatkan tempat duduk. Dia telah menyarankan hal itu kepada Qiao Bai dalam interaksi sebelumnya, dan dia tahu bahwa Qiao Bai tidak akan berani menentang perintahnya. Tang Jin tertawa. Kau seharusnya meminta Qiao Bai untuk mengatur agar murid-murid tanah suci Changqiong menyajikan teh untuk kita. Itu bukan saran yang buruk. Yuan Yue bertepuk tangan dan tertawa. Chu Zuyun terkekeh, baiklah, saat kita tiba di aula utama, aku akan memberikan petunjuk pada Qiao Bai. Mereka bertiga pun tertawa terbahak-bahak. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba, dan meskipun mereka merasa aneh bahwa Qiao Bai tidak menerima mereka secara langsung, mereka tidak terlalu memikirkannya. Ketika mereka memasuki aula, mereka terkejut dengan kehancuran yang terjadi. Saudara Qiao Bai, ini. Zhou Chuyun menatap Qiao Bai yang terluka dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku mendengar pembicaraan kalian. Apakah kau yang menyuruh Qiao Bai untuk tidak memasukkan kami dalam daftar tempat duduk? Sebuah suara dingin terdengar di udara. Chu Zuyun, Tang Jin, dan Yuan Yue menoleh untuk melihat sumber suara. Bab 2733, apakah kamu benar-benar berpikir kamu seseorang yang istimewa? Tang Jin dan Yuan Yue tidak mengenali Huang Xiaolong, tapi Chu Zuyun berteriak kaget, Huang Xiaolong. Dia jelas tidak memperhitungkan cedera Qiao Bai, dan menambahkan fakta bahwa dia tidak melihat bagaimana Huang Xiaolong membunuh Song Hai, dia mencibir dingin sebagai tanggapan. Benar, aku meminta saudara Qiao Bai untuk mengaturnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu kesal? Jika kamu tidak cukup sedih, aku akan memintanya untuk membuatmu menyajikan teh untuk kami. Hahaha, kamu dan murid-murid tanah suci Changqiong hanya cocok untuk bertindak sebagai pelayan di aula ini. Dia tidak dapat menahan tawanya. Tang Jin dan yang lainnya yang baru tiba tertawa bersamanya, tetapi hanya itu saja. Qiao Bai dan semua orang yang ada di aula menoleh untuk menatap para pendatang baru dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tatapan Qiao Bai berubah menjadi tatapan kasihan saat dia melihat Chu Zuyun. Seseorang sebodoh Chu Zuyun tentu saja tidak memperhitungkan tatapan aneh di sekelilingnya. Ekspresi puas terbentuk di wajahnya saat dia melanjutkan, Huang Xiaolong, aku tidak sabar untuk memulitimu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, suatu kekuatan yang mengerikan melilit lehernya dan dia terangkat dari kakinya. Saat dia menyeret Chu Zuyun ke arahnya, tatapan Huang Xiaolong berubah dingin. Apakah kamu ingin mengulanginya? Awalnya, Chu Zuyun ingin membanggakan Huang Xiaolong tentang bagaimana ia akan mengulitinya hidup-hidup sambil menjaga dagingnya tetap utuh. Ia juga berencana untuk melihat tubuh Huang Xiaolong mulai membusuk, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari bibirnya. Perasaan takut terbentuk dalam hatinya saat dia menatap tatapan mata Huang Xiaolong yang dingin dan penuh pembunuhan. Kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan mereka yang datang terlambat menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Seperti para murid sebelumnya, para anggota tanah suci Cufan meraung marah ketika mereka melihat bagaimana Huang Xiaolong memperlakukan Chu Zuyun. Bebaskan kakak senior Chu Zuyun sekarang juga. Adegan yang sama terjadi saat mereka menerjang Huang Xiaolong. Saat dengusan keluar dari bibirnya, Huang Xiaolong mengirim mereka semua terbang keluar dari aula dengan satu pukulan. Banyak dari mereka berguling menuruni gunung saat jeritan menyedihkan memenuhi langit. Apa? Tang Jin dan Yuan Yue tersentak kaget. Ketika Chu Zuyun yang marah melihat pemandangan di depannya, amarahnya langsung padam. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri karena dia tahu bahwa meskipun para murid yang datang bersamanya lebih lemah darinya, mereka masih merupakan Sein sejati surga ke-9 akhir. Huang Xiaolong benar-benar berhasil mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Meskipun Qiao Bai dan yang lainnya pernah menyaksikan kehebatan tempur Huang Xiaolong yang mengerikan sebelumnya, mereka terkesiap kaget saat melihat bagaimana dia menghadapi murid-murid tanah suci Cufan. Dilihat dari penampilannya, dia sebanding dengan leluhur primal kebangkitan pertama. Hanya leluhur primal kebangkitan pertama yang mampu melontarkan lebih dari 20 orang suci sejati akhir surga ke-9 dengan satu serangan. Akan tetapi, lelaki yang berdiri di hadapan mereka hanyalah seorang Sein sejati tingkat awal surga ke-9.
Tidak seorang pun dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Seorang Saint sejati surga ke-9 awal benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang ahli alam leluhur primal kebangkitan pertama awal. Apakah ada orang jenius lain di gua surgawi iblis suci mereka? Baik Tang Jin maupun Yuan Yue merasakan jantung mereka berdebar ketakutan. Ketika mereka berdua bergabung, mereka dianggap tak terkalahkan di alam leluhur primal. Mereka bahkan dapat menahan serangan leluhur primal kebangkitan pertama tanpa mati. Namun, mereka yakin akan satu hal. Mereka tidak akan pernah bisa melakukan apa yang telah dilakukan Huang Xiaolong tadi. Keheningan meliputi daratan. Huang Xiaolong memegang leher Chu Zuyun dan menoleh ke arah mereka berdua. Apakah kalian Tang Jin dan Yuan Yue? Mereka merasakan sedikit amarah muncul dalam hati mereka saat mendengar bagaimana Huang Xiaolong berbicara kepada mereka. Dia mungkin telah menunjukkan kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tetaplah murid Tanah Suci Changqiong. Dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka berdua, tidak peduli seberapa kuat dia. Mereka diam-diam mengutuk Tanah Suci Changqiong di dalam hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan yang baru muncul dapat dibandingkan dengan Tanah Suci Tang Dragon dan Tanah Suci Gurun Beku. Benar sekali, bagaimana dengan itu? Tang Jin melanjutkan, Huang Xiaolong, lebih baik kau lepaskan kakak Chu Zuyun sekarang juga dan minta maaf padanya. Jika kau membuat marah Tanah Suci Chu Fan, Tanah Suci Changqiong milikmu akan dihancurkan. Yuan Yue menambahkan, menurutmu, siapa yang kau ajak bicara? Kau mungkin sedikit lebih kuat dari kami, tetapi kau hanyalah murid Tanah Suci Changqiong. Kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada kami dengan nada merendahkan seperti itu. Jejak es berkilauan di matanya. Wang Sueru buru-buru menjelaskan tindakannya, kakak senior Tang Jin, kakak senior Yuan Yue, kakak seniorku terlalu gegabah. Dia tidak punya niat buruk terhadap Tanah Suci Tang Dragon dan Tanah Suci Gurun Beku. Tanah Suci Changqiong kami tidak punya niat untuk menyinggung kalian berdua. Sebelum dia pergi, Patua Changqiong telah memerintahkannya untuk menjaga hubungan baik dengan yang lain. Bagaimanapun, Tanah Suci Changqiong baru saja didirikan, dan mereka menghadapi kekuatan besar. Ketika Tang Jin dan Yuan Yue melihat ekspresi panik di wajah Wang Sueru, seringai terbentuk di wajah mereka. Huang Xiaolong, kenapa kau masih memegang leher kakak Chu? Apa kau sudah lelah hidup? Tang Jin meraung marah. Dia tidak percaya bahwa seorang murid Tanah Suci Changqiong berani menentang perintahnya. Wang Sueru tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Huang Xiaolong. Dia berdoa agar Huang Xiaolong melepaskan Chu Zuyun karena dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong memiliki kemampuan untuk melawan dua Tanah Suci. Huang Xiaolong mungkin kuat, tetapi dia tetaplah seorang Saint sejati. Dia tidak mungkin bisa melawan leluhur primal mereka. Qiao Bai, yang terlempar ke sisi aula, mencibir, Huang Xiaolong, kuharap kau bisa memikirkan semuanya dengan matang. Kau tidak boleh lupa bahwa kau masih berada di wilayah Tanah Suci Biru Es milikku. Para ahli dari Tanah Suci milikku sedang bergegas datang saat kita berbicara. Itulah peringatannya kepada Huang Xiaolong. Begitukah? Huang Xiaolong sama sekali tidak peduli saat melihat Tang Jin dan Yuan Yue. Kalian semua hanyalah sampah. Kenapa aku harus berbicara kepadamu dengan cara yang berbeda dari yang lain? Ekspresi mereka langsung tenggelam. Huang Xiaolong menambahkan, aku mendengar rumor tentang kalian berdua yang berencana membunuh setiap murid Tanah Suci Changqiongku. Apakah aku salah? Wajah mereka menjadi jelek ketika mendengar Huang Xiaolong menanyai mereka. Memangnya kenapa kalau kita melakukannya? Tang Jin mencibir, Huang Xiaolong, apa menurutmu kau bisa melakukan sesuatu? Kau pikir kau ini siapa? Apa kau benar-benar merasa kau orang yang istimewa? Sudut bibir Huang Xiaolong melengkung ke atas saat senyum cemerlang terbentuk di wajahnya. Dia sudah lama tidak merasa sekesal ini, dan siapapun yang mengenalnya pasti tahu betapa marahnya dia. Tidak ada jalan keluar bagi Tang Jin dan Yuan Yue sekarang. Dengan mengangkat lengannya sedikit, dia menekan ke arah Tang Jin. Jejak telapak tangan besar muncul di atas kepala Tang Jin, dan ekspresinya langsung berubah. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan datang dari atas, dan dia berteriak, Saudara Yuan Yue, mari kita bekerja sama. Bunuh dia. Bab 2734, Sampah. Cahaya merah keemasan muncul dari tubuh Tang Jin, dan bayangan naga emas merah terbentuk di belakangnya. Dia memancarkan aura keagungan. Itulah seni Dao Agung dari Tanah Suci Naga Tang. Itu juga merupakan hukum Dao Agung terkuat di wilayah itu. Begitu Tang Jin melepaskan serangannya, jejak aura leluhur primal memenuhi area tersebut. Sebuah roda besar muncul di langit di atasnya. Roda naga. Banyak murid di aula berseru. Roda naga adalah artefak Dao. Jika seorang murid dari Tanah Suci Naga Tang menggunakannya bersama dengan seni Dao Agung mereka, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengguncang surga. Yuan Yue mendesis, bagus. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Dia melompat dan melesat ke langit, dan gelombang dingin yang mengerikan muncul dari tubuhnya saat ruang di sekitarnya mulai membeku. Pedang besar muncul di tangannya, dan semua orang dapat melihat bahwa itu adalah artefak Dao lainnya. Pedang itu menebas telapak tangan raksasa Huang Xiaolong di udara saat gelombang cahaya mengelilingi puncak suci api guntur. Tidak seperti dunia suci Changqiong yang artefak Dao-nya langka, artefak Dao sangat banyak di dunia suci Tuo Ilahi. Ketika kakak senior Tang Jin dan Yuan Yue bekerja sama, mereka dapat melawan leluhur primal kebangkitan pertama bahkan tanpa artefak Dao mereka. Sekarang setelah mereka menggunakannya, tidak mungkin Huang Xiaolong akan bisa menang. Seseorang terkekeh puas. Semua murid di aula menganggukkan kepala. Jejak telapak tangan raksasa akhirnya tiba dan hasilnya mengejutkan semua orang yang hadir. Pertama-tama, benda itu menghantam roda naga, dan membuat artefak Dao itu hancur. Roda naga berubah menjadi layang-layang yang dimuliakan, yang serangannya patah saat terbang di langit.
Sebelum mereka sempat berkedip, roda itu telah hilang. Cahaya pedang Yuan Yue menghantam telapak tangan itu pada saat berikutnya dan selain beberapa percikan, serangan Huang Xiaolong tidak melambat sedikitpun. Ia terus bergerak ke arah keduanya. Semua orang tercengang. Tang Jin dan Yuan Yue tercengang saat melihat serangan yang datang. Dengan mengerahkan sisa kekuatan mereka dalam keputusasaan, cahaya suci menutupi tubuh mereka saat aura yang mereka pancarkan meningkat sekali lagi. Dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, mereka melancarkan serangan mereka sendiri. Dua gelombang raksasa, satu kemasan, dan satu hitam, terbang menyambut jejak telapak tangan raksasa itu. Sayang sekali mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka langsung ditekan. Wah, kuil itu berguncang hebat, dan retakan besar muncul di dinding. Semua orang di aula menatap Huang Xiaolong dengan mulut menganga. Sekalipun mereka berhasil melancarkan dua serangan berbeda untuk bertahan, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Mereka memandang cetakan raksasa di tengah aula sementara ketakutan mencengkeram pikiran mereka. Tatapan mata mereka berubah saat mereka melihat Huang Xiaolong. Bahkan meskipun Tang Jin dan Yuan Yue bergandengan tangan, mereka bahkan tidak dapat menahan satu serangan telapak tangan pun dari Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong dingin saat dia menyeret mereka ke arahnya. Mereka dalam kondisi menyedihkan, dan darah menodai tubuh mereka menjadi merah. Dari apa yang terlihat, tubuh mereka akan terbelah kapan saja. Mereka yang berada di aula menarik napas dingin ketika mereka melihat Tang Jin dan Yuan Yue yang kalah. Kau, Huang Xiaolong, lepaskan kakak senior Tang Jin dan Yuan Yue sekarang juga. Para murid dari Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Beku berteriak dengan marah dan sedih. Namun, Huang Xiaolong mengabaikan mereka dan menatap keduanya. Aku mungkin bukan orang istimewa, tapi kalian semua tidak berbeda dari sampah, gumam Huang Xiaolong. Para murid dari dua Tanah Suci menatap Huang Xiaolong dengan marah. Tang Jin menyeringai sambil mencibir, memangnya kenapa kalau kau menganggapku sampah, kau tidak bisa membunuhku. Huang Xiaolong, tunggu saja dan lihat. Tanah suci kami akan memusnahkan Tanah Suci Changqiong milikmu sebelum kau menyadarinya. Tidak hanya dia adalah seorang Saint sejati surga ke-9, jiwa sucinya juga dilindungi oleh gurunya. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong tidak akan mampu membunuhnya. Ini, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, bagaimanapun, akulah yang akan memusnahkan Tanah Suci Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Beku milikmu. Mereka yang duduk di aula memandang Huang Xiaolong seperti dia orang gila. Tang Jin tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong, aku benar-benar mengagumimu. Kau pasti pemberani jika berani mengatakan hal seperti itu. Sebelum dia bisa melanjutkan, Huang Xiaolong menghancurkan tubuh fisiknya dan melemparkan jiwa sucinya ke istana Changqiong Dao. Dia melakukan hal yang sama pada Yuan Yue. Para murid dari dua Tanah Suci itu merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Tidak pernah dalam imajinasi mereka yang paling liar sekalipun mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong berani menghancurkan tubuh fisik Tang Jin dan Yuan Yue. Bahkan Wang Sueru dan murid-murid Tanah Suci Changqiong tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kita sudah selesai. Wang Sueru merasakan ledakan di benaknya saat Huang Xiaolong menghancurkan tubuh mereka. Dia merasa seolah-olah langit runtuh menimpa mereka. Setiap kekuatan telah mengirim murid mereka yang terkuat dan paling disayangi untuk mengambil bagian dalam biara angin dan awan. Tang Jin dan Yuan Yue adalah jenius nomor satu di Tanah Suci mereka masing-masing. Sekarang, tubuh mereka dihancurkan oleh Huang Xiaolong. Dia mungkin tidak membunuh mereka, tetapi menghancurkan tubuh fisik mereka tidak ada bedanya dengan melumpuhkan mereka. Bahkan seorang yang mulia Dao tidak akan mampu membantu mereka memulihkan fisik suci mereka. Ekspresi Qiao Bai tampak rumit saat dia menatap Huang Xiaolong. Dia tidak tahu apakah Huang Xiaolong bertindak impulsif, atau apakah dia seorang idiot. Melumpuhkan Tang Jin dan Yuan Yue sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap tanah suci mereka. Jika dia melumpuhkan orang lain, mungkin ada ruang untuk negosiasi. Namun, sekarang setelah korbannya adalah Tang Jin dan Yuan Yue, Tanah Suci Tanglong dan Tanah Suci Gurun Beku tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh semua orang di Tanah Suci Changqiong. Tubuh Chu Zuyun membeku ketika dia menyadari bagaimana Huang Xiaolong menghadapi Tang Jin dan Yuan Yue tanpa ragu-ragu. Huang Xiaolong menoleh untuk menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melemparkan satu pukulan sebelum melemparkan jiwa suci Chu Zuyun ke istana Changqiong Dao. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong pada Wang Sueru yang tercengang. Sekarang dia telah benar-benar menyinggung tiga tanah suci, tidak perlu lagi tinggal di sana. Belum lagi fakta bahwa biara angin dan awan mungkin tidak akan ada lagi. Tepat saat mereka hendak pergi, aura leluhur primal mendekat. Aura itu menyerbu ke arah puncak suci api petir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Qiao Bai sangat gembira karena leluhur primal dari tanah suci biru es miliknya akhirnya tiba. Jika Huang Xiaolong melarikan diri, mereka tidak akan bisa melawan tanah suci Naga Tang dan tanah suci Gurun Beku. Ada juga tanah suci Cufan, tetapi itu bukan bagian dari pertimbangannya. Bab 2735, lebih baik tidak ikut campur. Ketika leluhur purba tanah suci biru es tiba, wajah para murid dari faksi lain, termasuk Qiao Bai, memperlihatkan ekspresi lega. Wang Sueru terkejut ketika melihat 8 leluhur primal. Tanah suci biru es sebenarnya telah mengirim setengah dari jumlah total leluhur primal mereka untuk menangani situasi tersebut. Jelas bahwa biara angin dan awan sangat penting bagi mereka. Mungkin juga karena Tang Jin dan Yuan Yue akan datang. Mereka mungkin adalah ahli yang dikirim oleh tanah suci biru es untuk menghibur keduanya. Berbeda sekali dengan reaksi Wang Sueru, Huang Xiaolong tidak menunjukkan sedikit pun reaksi. Dengan kekuatan jiwa daunnya, ia menyadari bahwa leluhur primal terkuat yang hadir hanyalah ahli alam leluhur primal kebangkitan keempat akhir. Huang Xiaolong dengan santai muncul dari pintu masuk aula.
Qiao Bai sedikit terkejut dengan tindakan Huang Xiaolong. Awalnya, dia mengira Huang Xiaolong akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi dia terkejut melihat Huang Xiaolong membawa pertempuran ke leluhur primal. Senyum sinis terbentuk di wajahnya. Satu persatu, Qiao Bai dan para murid keluar. 8 leluhur primal tiba tepat waktu. Qiao Bai segera menyapa mereka semua. Para murid dari berbagai tanah suci berlutut dengan hormat. Wajah Wang Sueru memucat saat para pengikut tanah suci Changqiong berunding apakah akan tunduk atau tidak. 8 leluhur primal memandang para pengikut tanah suci Changqiong. Jadi itu Huang Xiaolong dari tanah suci Changqiong. Apakah dia orang yang melanggar aturan biara angin dan awan kita? Seorang leluhur primal kebangkitan keempat dari tanah suci biru es bertanya dengan tegas. Ya, Tuan Heba, itu Huang Xiaolong. Qiao Bai menjawab cepat. Di mana Tang Jin dan Yuan Yue? Heba menatap Huang Xiaolong dan bertanya. Qiao Bai melaporkan semua yang telah terjadi, tetapi karena Huang Xiaolong telah menghancurkan tubuh Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zuyun di aula, leluhur primal tidak dapat menemukan apa yang telah terjadi pada Tang Jin dan yang lainnya. Qiao Bai ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zuyun dihancurkan tubuh fisiknya oleh Huang Xiaolong. Apa? Seru Heba dan leluhur primal lainnya. Kedelapan orang itu terkejut saat mengetahui bahwa Huang Xiaolong mampu mengalahkan mereka bertiga, belum lagi fakta bahwa ia punya nyali untuk menghancurkan tubuh fisik mereka. Pada saat yang sama, mereka khawatir akan pembalasan dari Tanah Suci Naga Tang, Tanah Suci Gurun Beku, dan Tanah Suci Cufan. Demi menjaga harga dirinya, Qiao Bai tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekuatan Huang Xiaolong. Ia hanya melaporkan bahwa Huang Xiaolong memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu, Heba dan yang lainnya tidak menganggap Huang Xiaolong terlalu serius. Bagaimanapun, semua orang di bawah alam leluhur primal hanyalah seekor semut di mata mereka. Maksudmu, dia sendiri yang melakukannya. Heba penuh keraguan dan mengonfirmasi lagi dengan Qiao Bai untuk memastikan itu bukan kesalahan. Ya, Huang Xiaolong lah yang melakukannya, jawab Qiao Bai. Heba dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Seorang Sein sejati surga ke-9 tengah menghancurkan tubuh Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zuyun. Bukankah itu berarti? Tatapan mata mereka berubah saat mereka melihat Huang Xiaolong. Tiba-tiba, seorang murid dari Tanah Suci Naga Tang berdiri dan membentak, Tuan Heba, kami meminta Anda untuk mengalahkan Huang Xiaolong dengan cara apapun. Kami harus membawanya kembali untuk dihukum oleh Patriark. Murid dari Tanah Suci Naga Tang ini bernama Tang Yuan. Meskipun ia tidak seberbakat Tang Jin, kedudukannya di antara para murid yang bergabung dengan biara angin dan awan hanya berada di urutan kedua setelah Tang Jin. Ia juga merupakan orang suci sejati di puncak akhir surga ke-9, dan gurunya adalah leluhur primal di Tanah Suci Naga Tang. Heba mengangguk dan meyakinkan, jangan khawatir, Huang Xiaolong dan para murid Tanah Suci Changqiong tidak akan pergi hari ini. Bahkan tanpa kata-kata Tang Yuan, dia akan mengalahkan Huang Xiaolong dan Wang Sueru untuk menyelamatkan Tanah Suci Biru Es. Heba melirik Huang Xiaolong dengan dingin. Huang Xiaolong, serahkan dirimu dengan damai, atau aku akan dipaksa untuk bergerak. Karena Huang Xiaolong telah memerintahkan Mozi dan yang lainnya untuk tetap berada di perimeter, mereka tidak menyerbu untuk membunuh semua orang yang hadir. Huang Xiaolong menatap lurus ke arah Heba dan berkata dengan acuh tak acuh, ini urusanku dengan Tanah Suci Naga Tang. Saranku untuk Tanah Suci Biru Es adalah jangan ikut campur dalam urusanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan memusnahkan Tanah Sucimu. Tidak ada seorang pun yang hadir berani memercayai telinganya. Ekspresi aneh terlihat di wajah mereka saat melihat Huang Xiaolong. Heba tertegun sejenak, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. 7 leluhur primal lainnya pun mengikuti. Bocah kecil, saat aku mendengarmu, kupikir aku sedang berbicara dengan leluhur primal kebangkitan ke-9. Hahaha, terakhir ku dengar, kau adalah orang suci sejati surga ke-9. Heba tertawa sinis. Qiao Bai dan murid-murid dari faksi lain tertawa geli. Tang Yuan tidak berbeda saat dia mencibir, Huang Xiaolong, mengapa kamu tidak membunuh setiap kekuatan di wilayah ini? Huang Xiaolong mengabaikan mereka semua saat dia berjalan menuju 8 leluhur primal. Lakukan gerakanmu. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Huang Xiaolong menatap Heba dan bergumam santai. Sekali lagi tatapan aneh tertuju padanya. Para murid yang berdiri di sekitarnya menggelengkan kepala. Baiklah, bocah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Heba mencibir sambil melayangkan pukulan ke arah Huang Xiaolong. Ki biru muncul dari tinjunya dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Para pengikut Tanah Suci Changqiong memejamkan mata karena mereka tidak ingin menyaksikan Huang Xiaolong terbunuh di depan mata mereka. Ledakan. Semua orang menatap Huang Xiaolong ketika tinju Heba mendarat, tetapi mereka membelalakan mata karena terkejut ketika menyadari bahwa Heba gagal membuat Huang Xiaolong mengerutkan kening. Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya menuju 8 leluhur primal. Bagaimana itu mungkin? Qiao Bai, Tang Yuan, dan yang lainnya terkesiap kaget. Wang Sueru membuka matanya perlahan ketika dia tidak mendengar tangisan menyedihkan Huang Xiaolong. Kau terlalu lemah, ejek Huang Xiaolong sambil melancarkan pukulannya sendiri. Saat tinjunya melayang di udara, retakan terlihat di udara di sekitarnya. Dengan putus asa, Heba mengalirkan energinya, dan ingin menghalangi Huang Xiaolong. Sayangnya, dia terlalu lemah. Dia terlempar saat menabrak pegunungan yang jauh. Dia tidak berhenti di situ dan menghancurkan ratusan puncak sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bab 2736, siapa sebenarnya kamu, Huang Xiaolong? Apa? Qiao Bai, Tang Yuan dan Wang Sueru berteriak kaget saat melihat Heba jatuh ke tanah.
Tuan He, para leluhur purba Tanah Suci Biru Es berteriak serempak. Saat Huang Xiaolong berjalan santai melewati 7 leluhur primal lainnya, mereka mundur dengan tergesa-gesa. Dia mengabaikan mereka semua saat dia berjalan menuju Heba. Dengan menyeretnya dari reruntuhan, Huang Xiaolong mengangkatnya seperti ayam mati. Setelah pukulan dari Huang Xiaolong, Heba tidak berbeda dari Yuan Yue dan Tang Jin, yang sebelumnya telah hancur menjadi pasta daging. Baju zirah ilahi di sekelilingnya hancur total, dan luka-luka memenuhi tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Napas Heba ringan, dan dia berada di ambang kematian. Jika Huang Xiaolong menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan beberapa detik yang lalu, tubuh fisiknya akan hancur. Kurasa kau tidak meragukan kemampuanku sekarang, kata Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Berhenti sejenak, ia melanjutkan, kau punya dua pilihan sekarang. Kau bisa mati seperti Tang Jin dan Yuan Yue, atau kau bisa memilih untuk tunduk, dan menjadi budakku. Semua orang membeku. Meskipun semua orang melihat betapa kuatnya Huang Xiaolong ketika dia mengalahkan Heba dengan satu pukulan, mereka gagal menyembunyikan ketidaknyamanan mereka ketika mendengar apa yang dia katakan. Heba adalah ahli leluhur primal kebangkitan keempat yang sudah mencapai puncaknya. Bahkan ahli alam leluhur primal tingkat tinggi pun tidak akan percaya diri untuk menghancurkan fisik Grand Dao-nya. Semua orang yang hadir menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Heba tidak berbeda. Rasa malu memenuhi hati Heba saat menyadari bahwa ia berada di bawah belas kasihan seorang kultivator alam suci sejati surga ke-9. Ia merasa terhina, tetapi rasa marah segera terbentuk di hatinya. Huang Xiaolong, apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Bunuh aku jika kau berani. Kau pengecut jika kau hanya bisa bicara. Heba tertawa sinis. Saat dia memikirkan Huang Xiaolong tidak akan mau membunuhnya, perasaan lega pun menyelimuti hatinya. Cahaya berkelebat di mata Huang Xiaolong saat ia mulai mengalirkan kekuatannya. Garis darah Huang Long di tubuhnya mulai bergerak saat ia melepaskan seluruh kekuatannya. Seberkas cahaya keemasan muncul dari tinjunya saat pukulannya menghantam tubuh Heba. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di udara. Saat ia meledak menjadi kabut darah, langit bergetar dan darah keemasannya menghujani daratan. Sebagai leluhur primal tingkat menengah, darahnya mengandung banyak sekali energi. Jumlah besar Qi Grand Dao yang mengisi tubuhnya tersapu seperti gelombang. Mereka yang berdiri di sekitarnya merasa tercekik saat gelombang Qi Grand Dao menyapu mereka. Rahang mereka ternganga saat melihat Huang Xiaolong. Tang Yuan dan Qiao Bai merasakan darah mengalir dari wajah mereka, dan kaki mereka terasa lemas. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa menjadi kenyataan? Seorang murid dari Tanah Suci Biru Es bergumam dengan bodoh. Saat jiwa Dao Heba mencoba melarikan diri, Huang Xiaolong meraihnya ke udara. Ada ekspresi ketakutan di jiwa Dao Heba, tetapi dia gagal melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini tidak mungkin. Huang Xiaolong, siapa kamu sebenarnya? Jiwa Dao-nya gemetar ketakutan. Bagi seorang Saint sejati untuk menghancurkan fisik Dao Agungnya, seberapa kuatkah Huang Xiaolong untuk mencapai prestasi seperti itu? Dia tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa kalah dari seorang Saint sejati. Itu adalah pertama kalinya seorang Saint sejati membunuh seseorang di alam leluhur primal dalam sejarah Gua Surgawi Saint Devil. Bahkan wilayah sekitarnya tidak menghasilkan keberadaan yang mengerikan seperti itu. Tidak, dia belum pernah mendengar ada seorang jenius setingkat itu di dunia suci Tuo Ilahi. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Semua orang di dunia suci Tuo Ilahi akan segera mengetahui identitasku. Senyum menawan segera terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Memang, dunia suci Tuo Ilahi akan menyambut putra penciptaan. Melempar jiwa Dao Heba ke Tanah Suci Changqiong, dia tidak lagi mempermasalahkannya. Menurut rencana Huang Xiaolong, dia ingin melahap jiwa Dao Yuan Qianxing dan yang lainnya begitu dia memasuki alam leluhur primal. Setelah berhadapan dengan Heba, Huang Xiaolong memfokuskan perhatiannya pada 7 leluhur primal dari Tanah Suci Biru Es. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan rasa ngeri yang mengalir dalam pikiran mereka. Saatnya bagimu untuk menentukan pilihan. Kau dapat memilih untuk menyerah, atau kau dapat mati. Tentu saja, kau juga dapat memilih untuk menjadi seperti Heba, yang menolak untuk mempercayaiku, Huang Xiaolong mendesah. Seringai terlihat di wajah ketujuh leluhur purba. Mereka tidak menyangka akan membuat pilihan seperti itu saat mereka tiba. Melayani Huang Xiaolong. Omong kosong. Mereka tidak bisa menerima melayani orang suci sejati, tetapi jika mereka menolak, akhir mereka akan sama dengan Heba. Fisik Grand Dao mereka akan hancur. Ayo kita bergabung dan bunuh dia. Tidak mungkin kita akan gagal melawan Saint sejati surga ke-9. Teriak leluhur primal kebangkitan keempat. Jika 7 leluhur primal bergabung untuk membunuh orang suci sejati, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh orang suci sejati surga ke-9 sejuta kali lipat. Bunuh, teriak mereka setelah saling menatap. Mereka melepaskan aura mereka dan tekanan mengerikan memenuhi daratan. Ketujuh orang itu menyerang Huang Xiaolong secara serempak. Kamu sudah bosan hidup. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong. Karena mereka telah membuat pilihan, Huang Xiaolong akan memenuhi keinginan mereka. Tubuh Huang Xiaolong mulai berkelebat di udara saat ia muncul di hadapan leluhur primal kebangkitan keempat setelah ia berbicara. Dengan satu pukulan, ia menghadapi musuhnya. Sambil berbalik, dia melancarkan pukulan lain. Ledakan terdengar di udara saat leluhur purba berjatuhan seperti lalat. Ketika tiba saatnya leluhur primal terakhir dari Tanah Suci Biru Es, Huang Xiaolong berhenti sejenak untuk melihat ekspresi ketakutan di wajah lawannya. Segera setelah itu, dia menghancurkan tubuh Dao leluhur primal dengan pukulan lainnya. Dia melemparkan jiwa Dao mereka ke istana Dao Changqiong setelah selesai. Berbalik untuk melihat sekelilingnya, Huang Xiaolong melihat hujan emas saat energi Grand Dao mengalir melalui tubuhnya.
Dia merasakan tatapan semua orang padanya saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Wang Sueru dan para pengikut Tanah Suci Changqiong tercengang untuk waktu yang lama. Ruang di sekitar Huang Xiaolong mulai bergetar, dan Long Jianfei serta yang lainnya muncul. Tuan muda, Long Jianfei menyapa dengan sopan. Bersihkan ini, perintah Huang Xiaolong. Long Jianfei membungkuk hormat, dan dia menangani akibat pertempuran tersebut. Saat dia melakukannya, Huang Xiaolong mulai berjalan menuju Tang Yuan dan yang lainnya. Ada ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan di wajah mereka. Huang Xiaolong, Tang Yuan tergagap. Saat seberkas cahaya keluar dari jari Huang Xiaolong, tubuh Tang Yuan meledak. Bab 2737, Chen Birui. Tanpa peringatan, Huang Xiaolong menunjuk ke arah Tang Yuan, dan pria itu langsung marah. Qiao Bai dan para murid dari Tanah Suci lainnya ketakutan setengah mati. Mereka semua yang hadir adalah yang termuda dan paling menonjol di faksi masing-masing. Mereka memiliki penjaga yang melindungi mereka kemanapun mereka pergi, dan mereka belum pernah mengalami bahaya seperti itu sebelumnya. Pertama, Tang Jin, Yuan Yue, dan Chu Zuyun, lalu Heba. Semuanya dihancurkan oleh Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Sebenarnya, para murid yang hadir tidak mengotori celana mereka. Kaki Qiao Bai lemas karena ketakutan. Dialah yang telah memperingatkan para petinggi Tanah Suci Biru Es, dan dia tahu bahwa dia akan hancur jika Huang Xiaolong mengetahuinya. Sekarang, saatnya bagi kalian semua untuk menentukan pilihan. Aku benci mengulang-ulang perkataanku, Huang Xiaolong mendengus sambil menatap mereka yang hadir. Begitu dia berbicara, suara keras terdengar saat Qiao Bai berlutut. Dia ingin mempertahankan hidupnya, dan dia tidak berani menunda-nunda kalau Huang Xiaolong memutuskan untuk membunuhnya. Tuan Huang, saya ingin melayani Anda, saya ingin, Qiao Bai terus mengoceh. Bukan hanya para murid dari Ice Blue Secret Land yang terkejut dengan ledakan amarahnya, tetapi para murid dari golongan lain juga sama terkejutnya. Bagaimanapun, Qiao Bai adalah murid langsung dari Patriark Ice Blue Secret Land. Kakak senior Qiao Bai, dasar pengkhianat. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati guru kami. Kau pantas mati. Seorang murid lain melompat keluar dan menegur. Namun, dia dibunuh oleh Duan Feng dengan jentikan jarinya saat dia berubah menjadi hujan darah. Murid-murid yang lain menggigil ketika menyaksikannya. Pada akhirnya, hampir semua orang memilih untuk menyerah. Ada beberapa yang mengutuk Huang Xiaolong, tetapi jika kutukan itu berhasil, Huang Xiaolong pasti sudah meninggal dengan menyedihkan sejak lama. Tanpa diragukan lagi, mereka semua dibunuh oleh Duan Feng. Setelah menguasai Qiao Bai dan yang lainnya, Huang Xiaolong berjalan mendekati Wang Sueru dan mengajaknya jalan-jalan ke markas besar Tanah Suci Biru Es jika dia tidak terburu-buru untuk kembali. Mengapa kamu ingin pergi ke markas besar Tanah Suci Biru Es? Wang Sueru masih dalam keadaan linglung karena apa yang telah terjadi. Kejadian itu begitu luar biasa dan tidak dapat dipercaya sehingga mengubah persepsi semua orang tentang Huang Xiaolong. Butuh waktu lama baginya untuk menjernihkan pikirannya. Huang, kakak senior Huang. Wang Sueru tergagap dalam kata-katanya. Awalnya, dia merasa bahwa memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan kakak senior adalah aib baginya. Lagi pula, tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Penampilan Huang Xiaolong membuatnya agak tertekan. Pak Tua Changqiong bersedia menerima seseorang yang lebih lemah darinya sebagai murid langsung, tetapi dia hanya mengizinkannya untuk tetap menjadi murid bernama. Sekarang, saat berhadapan dengan Huang Xiaolong lagi, dia gagal menyembunyikan keterkejutannya dan benih ketakutan bahkan tertanam di dalam hatinya. Dia takut dengan kekuatannya dan metode kejamnya. Huang Xiaolong terkekeh melihat ekspresinya yang campur aduk dan memberinya undangan lagi. Adik Huang, aku akan menuju ke markas besar Tanah Suci Biru Es. Apakah kau ingin ikut, atau kau ingin kembali ke Tanah Suci Changqiong? Dia tahu persis apa yang dirasakannya. Sambil mengangguk sedikit, Wang Sueru memberi isyarat bahwa dia akan melakukan apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Ketika dia berbalik untuk melihat murid-murid Tanah Suci Changqiong, mereka semua setuju untuk mengikutinya ke Tanah Suci Biru Es. Memang, mereka takut pada Huang Xiaolong. Namun, sekarang mereka telah setuju untuk mengikutinya, tidak perlu baginya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Begitu saja, Huang Xiaolong, Long Jianfei, Mo Zi, Duan Feng, dan Fei Yanzi memimpin jalan saat mereka menyerbu ke markas Ice Blue Secret Land. Wang Sueru dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak perlu disebutkan alasan di balik tujuan Huang Xiaolong. Tidak mungkin dia akan mencoba berdamai dengan Patriark Tanah Suci Biru Es. Sejak saat dia memusnahkan tubuh fisik Tang Jin, Yuan Yue, dan Heba, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan dengan Tanah Suci Biru Es. Sedangkan untuk Tanah Naga Tang dan Tanah Suci Gurun Beku, mereka ditakdirkan untuk mati setelah Huang Xiaolong mendengar kabar bahwa mereka mencoba mengakhiri Tanah Suci Changqiong. Sebelum Tanah Suci Biru Es dapat bergandengan tangan dengan dua lainnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk menyingkirkan mereka. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak akan takut bahkan jika ketiga Tanah Suci itu datang untuknya. Namun, akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkannya secepat mungkin. Saat mereka mendekati markas Tanah Suci Biru Es, Patriark Biru Es telah berkumpul di aula bersama leluhur primal lainnya. Keributan tadi datang dari puncak suci api petir. Apakah Heba sudah bergerak? Hou Ting mengerutkan kening. Puncak suci api guntur terletak agak jauh, tetapi mereka terkejut karena merasakan keributan dari jarak yang begitu jauh. Dari laporan Qiao Bai, seorang murid Tanah Suci Changqiong, Huang Xiaolong, adalah orang yang memulai pertarungan. Anak itu adalah murid Pak Tua Changqiong, dan dia membawa banyak leluhur primal bersamanya. Apakah Heba bertarung melawan leluhur primal itu? Seseorang bertanya.
Ada yang menduga bahwa Chen Birui adalah orang yang ikut dalam pertarungan tersebut karena kekuatannya setara dengan Heba. Lagi pula, mungkin saja dia sudah datang. Ada banyak tanah suci yang akan mengirim para ahli alam leluhur primal mereka untuk berperang bagi orang lain, dengan imbalan batu roh atau uang. Chen Birui adalah salah satu ahli yang disewa oleh tanah suci Changqiong. Dia adalah leluhur primal kebangkitan keempat, dan dia adalah ahli terkuat kedua di tanah suci Changqiong. Hou Ting menatap tajam ke arah yang lain dan menggeram, itu pasti Chen Birui. Tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk melawan Heba. Beraninya Patua Changqiong mengabaikan peraturan biara angin dan awan. Dia berani mengirim leluhur primal untuk menimbulkan masalah. Dia jelas mengabaikan peraturan yang ditetapkan oleh semua tanah suci. Niat membunuh dalam hatinya semakin kuat. Orang tua Changqiong ini minta mati. Dia sudah menyinggung tanah suci Naga Tang dan tanah suci Gurun Beku. Kedua leluhur itu ingin dia mati. Patriark, meskipun tanah suci Changqiong baru saja bangkit, kudengar brankas mereka dilengkapi dengan sangat baik. Mereka punya banyak harta karun. Kita tidak boleh membiarkan tanah Naga Tang dan tanah suci Gurun Beku merampas harta kita. Benar sekali, karena Patua Changqiong yang memulainya terlebih dahulu dengan mengirim leluhur purba ke puncak suci api guntur untuk mengganggu kita, kita bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menghancurkan mereka. Leluhur purba tanah suci biru es berceloteh di antara mereka sendiri saat mereka bersiap menghadapi tanah suci Changqiong. Mereka telah lama tergoda oleh brankas itu, dan itu adalah alasan yang tepat untuk bergerak. Seorang tetua agung dari tanah suci biru es tiba-tiba menyerbu ke aula. Patriark, seorang ahli dari tanah suci Changqiong sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Hou Ting dan yang lainnya terkejut. Jelaskan, apa yang terjadi? Seorang ahli dari tanah suci Changqiong. Bukankah itu Chen Birui? Bab 2738, Kebingungan Hou Ting. Chen Birui. Mereka yang ada di aula tercengang dengan apa yang mereka dengar, dan para tetua agung tidak dapat mengerti mengapa sang patriark memikirkan Chen Birui. Tidak, itu bukan Chen Birui. Itu adalah murid langsung Patua Changqiong, Huang Xiaolong. Seseorang segera menjawab. Apa, Huang? Huang Xiaolong. Hou Ting dan leluhur primal lainnya di aula terkejut. Bagaimana dengan Chen Birui? Apakah dia tidak bersama Huang Xiaolong? Hou Ting bertanya kepada para tetua agung. Awalnya, dia mengira Chen Birui adalah salah satu pengawal yang dibawa Huang Xiaolong, tetapi dari apa yang dikatakan para tetua agung, sepertinya dia salah mengira. Tidak, para tetua agung menggelengkan kepala mereka dengan kuat. Salah satu dari mereka melanjutkan, Patriark, Huang Xiaolong membawa serta semua murid tanah suci Changqiong. Liu Men dan Chen Feng berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi mereka terbunuh oleh satu pukulan. Para murid tanah suci Changqiong tampaknya mematuhi perintahnya. Apa? Hou Ting dan yang lainnya terkejut. Baik Liu Men maupun Chen Feng adalah murid langsung leluhur primal yang hadir di aula. Mereka adalah Saint sejati surga ke-9 akhir, tetapi mereka dibunuh oleh Huang Xiaolong dengan satu pukulan. Huang Xiaolong membunuh Chen Feng. Wajah leluhur primal Zheng Changwang tenggelam saat api menyembur dari matanya. Dia adalah guru Chen Feng, dan itu menjelaskan reaksinya. Huang Xiaolong sedang mencari kematian. Apakah dia pikir kita tidak akan membunuhnya karena dia murid langsung dari Patua Changqiong? Leluhur primal yang sudah menggeram. Liu Men adalah murid langsungnya. Hou Ting mengerutkan kening. Menurut laporan dari mereka yang berada di puncak suci api petir, Huang Xiaolong adalah orang suci sejati surga ke-9 awal. Dia juga mencoba menanyakan keberadaan Heba dan 7 leluhur primal lainnya. Zheng Changwang dan yang sudah saling berpandangan. Mereka juga bertanya-tanya di mana rekan-rekan mereka. Panggil beberapa orang untuk menyelidiki keberadaan Heba dan 7 leluhur primal. Apa yang sebenarnya terjadi di puncak suci api guntur? Cepatlah, Hou Ting memerintahkan para tetua agung. Mereka mematuhinya dengan hormat. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Seseorang tiba-tiba bertanya. Hou Ting membentak mereka, dan karena Chen Feng gagal menghentikan Huang Xiaolong, tidak ada gunanya mengirim orang lain. Dia memerintahkan para murid tanah suci biru es untuk memberi jalan bagi Huang Xiaolong. Tidak ada gunanya mengorbankan nyawa mereka untuk hal yang sia-sia. Haruskah kita pergi sekarang? Dia berbalik ke arah Zheng Changwang dan yang sudah. Ya, aku ingin tahu siapa yang mendukungnya. Beraninya dia menyerang tanah suci biru es kita sendirian. Zheng Changwang meraung marah. Tanpa mengumpulkan para tetua agung, tetua adat, dan kepala aula lainnya dari tanah suci biru es, Hou Ting melesat ke langit dan menyerang langsung ke arah Huang Xiaolong. Atas perintah Hou Ting, tidak ada yang menghalangi Huang Xiaolong dalam perjalanannya. Tidak butuh waktu lama bagi kedua belah pihak untuk bertemu. Itulah Patriark Tanah Suci Biru Es, Duan Feng memperingatkan. Dia bisa merasakan kekuatan leluhur primal tingkat tinggi, dan dia siap bertarung. Hou Ting merupakan leluhur primal kebangkitan ke-7 pertengahan. Duan Feng berada di alam kultivasi yang sama. Merasakan semangat juang membara di hati Duan Feng, Huang Xiaolong mengusulkan dengan tenang, aku akan menyerahkan Hou Ting padamu. Terima kasih, Tuan Muda. Duan Feng tersenyum. Di dunia suci Changqiong, dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Huang Xiaolong. Jika dia memilih untuk berduel dengan Mo Zi dan Long Jianfei, mereka bukanlah lawannya bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dia telah mencari lawan yang cocok selama ini. Sekarang, dia akhirnya menemukan seorang sparring partner. Meskipun Patriark Biru Es merupakan leluhur primal kebangkitan ke-7 pertengahan, Duan Feng yakin ia dapat menekan lawannya. Hou Ting dan 7 orang lainnya yang dibawanya tampak ganas, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Mereka melihat Huang Xiaolong dan yang lainnya segera setelah mereka mendekat. Hou Ting dan yang lainnya terkejut saat mengetahui kehadiran Duan Feng dan leluhur primal lainnya.
Nenek moyang purba, 6 dari mereka, Zheng Changwang dan yang sudah terkejut. Yang sudah membuat tebakan liar bahwa Tanah Suci Changqiong telah mempekerjakan mereka semua. Dengan dukungan yang begitu kuat, tidak heran Pak Tua Changqiong berani melanggar aturan. Heba dan yang lainnya pasti dikalahkan oleh para ahli bayaran ini. Hou Ting mencibir. Dia bisa mengetahui betapa kuatnya semua orang di sana, dan selain Duan Feng, Mo Zi, dan Long Jianfei, dia tahu tidak ada seorang pun di sana yang bisa menjadi ancaman baginya. Karena dia membawa 2 leluhur primal kebangkitan ke-7 lainnya bersamanya, dia tidak takut sama sekali. 8 orang itu benar-benar mampu menekan Duan Feng dan yang lainnya. Namun, tatapannya beralih ke Qiao Bai dan yang lainnya yang mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Ekspresinya menjadi suram karena dia tahu bahwa dia telah dikhianati. Dia terkejut oleh kenyataan bahwa setiap murid yang pergi untuk berpartisipasi dalam biara angin dan awan telah memilih untuk tunduk kepada Huang Xiaolong. Masih terjebak dalam kebingungan, Hou Ting dan leluhur purba Tanah Suci Biru Es perlahan-lahan berjalan mendekat. Mengabaikan Huang Xiaolong, Hou Ting membentak Qiao Bai dan yang lainnya, beraninya kau mengkhianati kami. Datanglah ke sini dan mohon ampun sekarang juga. Kalau tidak, aku sendiri yang akan melumpuhkanmu sebelum memasukkanmu ke penjara Tanah Suci kami. Qiao Bai mengabaikan leluhur Biru Es, dan dia berdiri dengan hormat di belakang Huang Xiaolong seperti budak yang setia. Hou Ting menjadi semakin marah. Dasar pengkhianat, aku akan membunuhmu. Hou Ting meraung sambil mencoba mengakhiri hidup Qiao Bai. Karena Huang Xiaolong berdiri di depan Qiao Bai, serangan telapak tangan itu malah melayang lurus ke arahnya juga. Sebelum serangannya tiba, serangan itu dihentikan. Suara gemuruh keras terdengar di udara saat semua orang mulai mundur. Anda, Hou Ting menatap Duan Feng dengan marah. Duan Feng menatapnya dan mengejek, Tuan muda menyerahkanmu kepadaku. Hou Ting, Zheng Changwang, dan yang sudah tidak bisa berkata apa-apa. Tuan muda, mereka tidak tahu siapa yang dimaksud Duan Feng, tetapi mereka segera melihat ke arah Huang Xiaolong. Tuan muda, bukankah kalian dipekerjakan oleh Tanah Suci Changqiong? Hou Ting bertanya dengan bingung. Jika mereka dipekerjakan oleh Tanah Suci Changqiong, posisi mereka akan sangat tinggi. Mereka tidak akan pernah dibatasi oleh aturan Tanah Suci Changqiong. Tidak mungkin seorang ahli di level mereka akan memanggil Huang Xiaolong sebagai tuan muda mereka. Dilihat dari reaksi Duan Feng, dia tampak sangat hormat pada Huang Xiaolong. Bab 2739, kau bahkan tidak bisa membunuhku dengan 2 gerakan. Ketika Duan Feng, Mo Zi, Long Jianfei, dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakannya, mereka menertawakannya. Kapan kita mengatakan bahwa kita adalah ahli bayaran dari Tanah Suci Changqiong? Duan Feng mengejek. Hou Ting, Zheng Changwang, dan yang sudah tercengang. Bukankah demikian halnya, kami hanya menerima perintah dari tuan muda kami, Long Jianfei menambahkan. Lagi, ada apa dengan mereka dan tuan muda mereka? Para pakar Tanah Suci Biru Es menatap Huang Xiaolong dalam diam sambil mengamatinya sekali lagi. Sejujurnya, mereka tidak khawatir tentang Huang Xiaolong meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Chen Feng dan Liu Men. Semakin Hou Ting mengamati Huang Xiaolong, semakin dia merasa bahwa dia melupakan sesuatu yang penting. Huang Xiaolong, di mana Heba dan yang lainnya? Ada apa dengan para murid yang mengikuti di belakangmu? Sihir apa yang kau gunakan? Dia juga menemukan bahwa Tang Jin dan Yuan Yue tidak hadir. Heba, aku memberi mereka kesempatan untuk tunduk padaku dan menjadi budakku, tetapi mereka menolak. Tidak banyak lagi yang bisa kulakukan selain meledakkan tubuh fisik mereka, jawab Huang Xiaolong dingin. Hou Ting dan yang lainnya penasaran dengan apa yang akan dikatakan Huang Xiaolong, tetapi semua orang kecuali Hou Ting tertawa terbahak-bahak ketika Huang Xiaolong mengakuinya. Kerutan terbentuk di wajah Hou Ting. Bocah kecil, kami di sini bukan untuk menghiburmu dengan mendengarkan lelukonmu. Huang Xiaolong terlalu malas untuk menjelaskan dirinya lebih lanjut, dan dia mengumumkan, karena kalian semua ada di sini, aku akan berhenti bicara omong kosong. Kalian dapat memilih untuk melayaniku sebagai budakku atau berakhir seperti Heba dan yang lainnya. Zheng Changwang dan yang sudah tertawa dengan arogan. Bagaimanapun, reaksi mereka tidak mengejutkan Huang Xiaolong. Dia telah mengalami banyak situasi yang terjadi dengan cara yang sama sepanjang perjalanannya. Nak, siapa peduli jika kau menemukan leluhur primal untuk memanggilmu, Tuan Muda? Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau tak terkalahkan? Pergi kencing dan lihat pantulan dirimu di sana. Kau hanya seorang Sein sejati surga ke-9. Kau hanyalah seekor semut di depan kami. Hah, membunuhmu hanya butuh setengah gerakan. Zheng Changwang mendengus tak tertahankan. Jelas bahwa dia memiliki kesalahpahaman besar. Menurut apa yang dia pikirkan, Huang Xiaolong telah menyewa Duan Feng dan yang lainnya untuk mengadakan pertunjukan. Tidak mungkin leluhur primal tingkat tinggi seperti Duan Feng akan mengakui Huang Xiaolong sebagai gurunya. Menurut pendapatnya, mereka semua ikut bermain bersamanya. Tidaklah aneh bagi Zheng Changwang untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, mereka akan gila jika mereka mengakui bahwa leluhur primal tingkat tinggi akan bersikap patuh terhadap orang suci sejati dengan sukarela. Duan Feng dan yang lainnya menatap Zheng Changwang ketika mendengar perkataannya. Bahkan jika semua orang yang hadir menyerang Huang Xiaolong, dia akan mampu menghadapi mereka dalam sekejap. Di sisi lain, Huang Xiaolong menyeringai, bunuh aku dengan setengah jurus. Baiklah, mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Long Jianfei dan Duan Feng agar mundur. Para leluhur purba langsung mundur. Zheng Changwang dan Hou Ting menatap kosong ke arah Duan Feng dan yang lainnya. Senyum sinis terbentuk di wajah Zheng Changwang, dan dia tertawa terbahak-bahak, karena kamu sudah bicara, aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu.
Hou Ting akhirnya merasa ada yang tidak beres, dan dia segera memperingatkan Zheng Changwang agar berhati-hati. Berhenti sejenak, Zheng Changwang menatap Duan Feng dan Mo Zi yang berdiri tidak terlalu jauh. Setelah mendengarkan peringatan Hou Ting, dia takut mereka akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Tenang saja, tanpa perintahku, mereka tidak akan berani ikut campur. Lakukan saja, gumam Huang Xiaolong. Zheng Changwang terkekeh, dasar bocah nakal, karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebuah pukulan diarahkan ke wajah Huang Xiaolong saat dia berbicara. Seni dao besar biru es itu sangat mengerikan saat menyerbu ke arah Huang Xiaolong bagaikan gelombang pasang yang tak terhentikan. Zheng Changwang adalah leluhur primal kebangkitan ke-7, dan dia adalah eksistensi terkuat kedua di tanah suci biru es. Dari semua kekuatan di wilayah itu, dia berhasil menduduki peringkat 20 teratas. Untuk membunuh Huang Xiaolong dalam sekejap, dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan melepaskan segalanya tanpa menahan diri. Dia bersumpah untuk menghancurkan Huang Xiaolong hingga berkeping-keping. Pergilah ke neraka, ledakan, tinju Zheng Changwang menghantam dada Huang Xiaolong. Perhatian Hou Ting selalu tertuju pada Duan Feng dan Mo Zi, tetapi dia melihat bahwa mereka tidak bergerak sedikit pun bahkan setelah Huang Xiaolong dipukul. Sebaliknya, mereka menatap Zheng Changwang dengan ekspresi geli di wajah mereka. Leluhur primal yang datang bersama Hou Ting tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata mereka terbelalak kaget saat tatapan mereka kembali pada Zheng Changwang dan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tetap berdiri di tempatnya, dan bergumam, aku baik-baik saja setelah gerakan pertama. Namun, aku akan membiarkanmu mencoba lagi. Sambil berteriak putus asa ke langit, Zheng Changwang memaksakan diri melampaui batasnya. Sinar cahaya biru muncul dari tinjunya, dan menyebabkan langit di sekitar mereka sedikit meredup. Ledakan kedua terdengar lebih keras daripada ledakan pertama dan menggetarkan seluruh tanah suci. Menepis tinju Zheng Changwang, Huang Xiaolong menepuk-nepuk tubuhnya sendiri untuk membersihkan debu di tubuhnya. Kau bahkan tidak bisa melukaiku dengan dua gerakan. Suaranya terngiang di kepala orang-orang dari tanah suci biru es. Apa? Hou Ting dan Yang sudah berteriak ketakutan. Saat Zheng Changwang menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak karena terkejut, Huang Xiaolong menatapnya dengan geli. Sekarang giliranku. Dengan satu pukulan, tubuh Zheng Changwang hancur menjadi debu. Ki spiritual yang pernah mengisi tubuh Zheng Changwang memenuhi langit, dan ada banyak orang yang gagal menghindari darah emas yang menyembur kemana-mana. Mereka menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Bab 2740, kembali ke tanah suci Changqiong. Setelah Zheng Changwang terbunuh, Huang Xiaolong mengambil jiwa dao miliknya dan melemparkannya ke istana Dao Changqiong dengan mudah. Satu lagi jiwa dao baru telah ditambahkan ke istana Dao Changqiong. Sekarang, dia hanya menunggu untuk menerobos ke alam leluhur primal. Hou Ting dan yang lainnya tercengang, dan mereka gagal pulih bahkan setelah waktu yang lama. Tak perlu dikatakan, Wang Sueru dan murid-murid tanah suci Changqiong sama terkejutnya. Mereka mungkin telah melihat Huang Xiaolong menghancurkan tubuh fisik Heba, tetapi yang mereka bicarakan adalah leluhur primal kebangkitan keempat. Zheng Changwang adalah leluhur primal kebangkitan ke-7, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Heba. Energi Dao Agung yang dapat dikuasai Zheng Changwang 1000 kali lebih kuat dari Heba. Meski begitu, dia dibunuh oleh Huang Xiaolong. Duan Feng dan yang lainnya sama tercengangnya. Tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong, dia tidak akan mampu menghancurkan leluhur primal kebangkitan ke-7 di dunia suci Changqiong. Sekarang, tampaknya kekuatan Huang Xiaolong telah meningkat pesat. Mereka benar, sejak Huang Xiaolong memasuki dunia suci Tuo Ilahi, kekuatan garis darah Huang Long miliknya telah tumbuh pesat. Kekuatannya telah menjadi luar biasa kuat, dan kekuatan yang dapat ia manfaatkan menyebabkan kekuatan serangannya meningkat secara eksponensial. Segalanya berubah ketika dia memasuki alam Sein sejati surga ke-9. Dia menerima peningkatan menyeluruh pada kemampuannya saat melakukannya, tetapi semua orang merasa tidak ada banyak perbedaan dengannya. Lagi pula, tak seorang pun pernah melihat pertarungan antara Huang Xiaolong dan Roh Pulau Pembukaan Langit saat dia menerobos ke alam suci sejati surga ke-9. Serangan Huang Xiaolong kuat, tetapi hampir tidak cukup untuk menghancurkan tubuh Zheng Changwang dengan satu serangan. Pertahanan fisik Zheng Changwang dianggap berada di sisi bawah para kultivator di alam yang sama. Setelah menjauhkan jiwa dao Zheng Changwang, dia berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada Hou Ting dan yang lainnya mencerna berita tersebut. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tersadar kembali. Darah mengalir dari wajah mereka dan mereka menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Apakah kau murid langsung Pak Tua Changqiong? Hou Ting gemetar ketakutan. Bahkan lelaki tua Changqiong, leluhur primal kebangkitan ke-7 pertengahan, tidak memiliki kekuatan semacam itu. Si tua Changqiong sedikit lebih kuat dari Zheng Changwang, tapi Huang Xiaolong terlalu kuat. Kau benar, Pak Tua Changqiong adalah guruku, Huang Xiaolong mengungkapkan. Perasaan yang bertentangan terbentuk di hati Hou Ting dan yang lainnya. Mereka sangat terkejut, dan mereka secara naluriah meringkuk. Mereka mulai mundur perlahan-lahan. Hanya sebuah nasihat, setiap upaya melarikan diri hanya akan mengakibatkan kematian Zheng Changwang. Huang Xiaolong mengingatkan mereka saat dia melihat gerakan kecil mereka. Semua orang yang berencana melakukan sesuatu terhenti di tengah jalan. Aku akan memberimu waktu 2 menit untuk memikirkan pilihanmu. Melayaniku atau berakhir seperti Zheng Changwang dan Heba, lanjut Huang Xiaolong. Duan Feng dan yang lainnya di pihak Huang Xiaolong dengan cepat mengunci Hou Ting dan yang lainnya. Selama mereka mencoba melakukan sesuatu selain berlutut, mereka akan segera menyerang. Para pengikut tanah suci Changqiong dan golongan lain menatap leluhur purba tanah suci biru es.
Keheningan meliputi seluruh daratan. Keributan yang terjadi saat Huang Xiaolong mengirim Zheng Changwang untuk menemui ajalnya membuat para pengikut Tanah Suci Biru Es khawatir, dan pasukan pun segera mendekat. Hou Ting menatap murid-muridnya dan perasaan aneh terbentuk dalam hatinya. 1 menit lagi, Huang Xiaolong mengingatkan. Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menatap Hou Ting. Huang Xiaolong tahu bahwa Hou Ting sedang memikirkan peluangnya untuk melarikan diri dari kekacauan yang akan terjadi jika dia memerintahkan murid-murid Tanah Suci Biru Es untuk menyerang Huang Xiaolong. Hou Ting gemetar tanpa sadar saat dia melihat ekspresi kesal terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Setelah mempertimbangkan kemungkinan yang sangat tipis baginya untuk berhasil melarikan diri, dia memilih untuk melayani Huang Xiaolong. Leluhur primal lainnya akhirnya memilih untuk mengikuti keputusan Hou Ting meskipun mereka enggan melakukannya. Wang Sueru dan yang lainnya melihat Hou Ting dan leluhur primal lainnya menyapa Huang Xiaolong dengan hormat. Fakta bahwa leluhur biru es bertindak tunduk kepada Huang Xiaolong mengejutkan mereka. Hou Ting, leluhur primal kebangkitan ke-7, yang telah memimpin Tanah Suci Biru Es selama bertahun-tahun, tunduk kepada Huang Xiaolong. Baik dari segi identitas, status, kekuatan, dan pengalaman, dia jauh lebih unggul dari Patua Changqiong. Di depan Huang Xiaolong, dia jinak seperti anak kucing. Long Jianfei dan Duan Feng sama sekali tidak terkejut. Bahkan, Long Jianfei merasa bahwa wajar saja jika mereka menyerah. Sebagai putra pencipta dunia Huang Long, hanya masalah waktu sebelum Huang Xiaolong bangkit di atas yang lain dan menjadi makhluk tertinggi. Dalam waktu dekat, setiap leluhur primal dan bahkan yang mulia Dao di dunia suci Tuo Ilahi akan menjadi bawahan Huang Xiaolong. Hou Ting dan 6 leluhur primal lainnya cukup beruntung menjadi kelompok ahli pertama yang takluk pada Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk memberi merek pada jiwa Dao mereka. Setelah selesai, Huang Xiaolong tidak lagi tinggal di daerah itu. Ia kembali ke Tanah Suci Changqiong bersama Wang Sueru dan yang lainnya. Huang Xiaolong memerintahkan Hou Ting dan yang lainnya untuk tetap berada di Tanah Suci Biru Es guna mengurus keadaan di sana. Sepanjang perjalanannya, Huang Xiaolong bertanya tentang masalah Tanah Suci Changqiong. Apa maksudmu? Leluhur primal yang disewa oleh tuannya menjarah sumber daya kultivasi. Huang Xiaolong menyelidiki lebih jauh saat kerutan terbentuk di wajahnya. Benar sekali, Chen Birui dan yang lainnya menggunakan identitas mereka untuk mencuri sumber daya kultivasi. Mereka tampaknya setuju dengan perintah guru, tetapi mereka tidak pernah menindaklanjutinya. Mereka hanyalah parasit bagi Tanah Suci Changqiong, gerutu Wang Sueru. Apakah tuan kita tahu tentang ini? Tentu saja dia melakukannya. Namun, dia memilih untuk menutup mata terhadap tindakan mereka agar mereka tetap berada di Tanah Suci Changqiong. Tampaknya Tanah Suci Changqiong berada dalam kondisi yang lebih buruk dari yang dibayangkannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya karena khawatir. Gurunya, Pak Tua Changqiong, memilih untuk membiarkan leluhur primal lainnya merajalela agar mereka tetap di sana. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.